Bab 1031, Persahabatan Naga. Saya menggunakan energi kehidupan tingkat tinggi yang diwarisi dari leluhur untuk mencoba menyuntikkannya ke dalam kesadaran ilahinya, sehingga pikiran kehancuran yang menyerang dalam kesadaran ilahinya dinetralisir oleh energi kehidupan, sehingga ia dapat mengendalikan tubuhnya sendiri. Kapan properti penghancurannya menjadi tidak stabil, saya akan terus menyuntikkan vitalitas yang kaya ke dalamnya dan membantunya mengendalikan kekuatan energinya sendiri. Namun, itu tidak dapat lagi menerobos. Jika itu benar-benar mencapai tingkat seorang kaisar, atribut penghancuran pasti akan berkembang lagi. Setidaknya dengan kemampuan saya saat ini, tidak mungkin untuk menekannya dalam keadaan itu, dan kemungkinan besar akan mengancam jiwa dalam proses evolusi. Jadi, sekarang bersama saya, adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Saya juga akan melakukan yang terbaik untuk membantunya. Anda juga harus melihat bahwa kontrak antara saya dan naga ganas adalah kontrak kesetaraan, jadi saya tidak memiliki batasan untuk itu. Ia bersedia bersama saya bersama, kita bisa bergaul cara ini. Meskipun Tang San mengatakannya dengan halus, itu juga setara dengan jelas memberitahu Raja Naga dari klan naga bahwa jika Anda tidak ingin kembali ke naga yang ganas, Anda akan mati jika ingin kembali. Mengenai apakah naga mutan lain dapat membantunya memecahkan masalah, saya pikir saya dapat mencoba sesuatu. Saya tidak yakin apakah itu akan berhasil. Tetapi saya percaya bahwa tingkat energi kehidupan yang cukup tinggi bermanfaat bagi ras manapun. Jadi, setelah pertempuran Kaisar San selesai, jika Saudara Su dan semua Raja Naga setuju, saya bersedia mencobanya. Melihat senyum di wajah Tang San, Su Anyu menghela nafas panjang, berdiri lebih dulu, dan membungkuk kepada Tang San, Patriark Jin, apakah itu bisa dilakukan atau tidak, dengan kata-katamu, aku berterima kasih atas nama naga. Klan, saya akan membutuhkannya di masa depan. Jika Anda menggunakan klan naga kami, kepala klan Jin angkat bicara. Persahabatan antara klan pohon emas biru dan klan naga kami akan bertahan selamanya. Tang San buru-buru berdiri dan membalas hormat, harus dikatakan bahwa pernyataan Su Anyu meningkatkan pendapatnya tentang Raja Naga cerah ini. Tang San tidak menyukainya sebelumnya, terutama karena Su Anyu telah menyapa Tuan Muda Mei, dan tanpa sadar Tang San akan memperlakukannya sebagai saingan dalam cinta, tetapi saat ini, ia memang memiliki pesona longge, sehingga dapat membuat begitu banyak orang. Naga sepenuhnya diyakinkan olehnya. Itu baru saja mengucapkan kata-kata ini, biarkan Tang San melihatnya dengan seksama. Tidak terobsesi dengan kepemilikan naga ganas, dan bahkan berpose seperti itu tanpa mengetahui apakah Tang San akan berhasil, itu menunjukkan suasana kepribadiannya. Saudara Su, sama-sama. Saya akan melakukan yang terbaik, kata Tang San dengan serius. Su Anyu berkata, sekarang adalah periode khusus pertempuran Kaisar. Patriark Jin, atas nama klan naga, saya tidak dapat membayar. Saya tidak bisa menjadi tuan dari yang lain, tetapi saya dapat membuat tuan. Saat kita saling berhadapan dalam pertandingan round robin, aku bisa menyerah. Dengan Patriark Jin, untuk berterima kasih kepada Patriark Jin atas kebaikannya pada klan naga kita. Tang San melihat bahwa itu sangat tulus, tentu saja dia tidak akan menolak, kalau begitu terima kasih Saudara Su. Su Anyu tidak diragukan lagi salah satu pesaing terkuat dalam pertempuran ini untuk Kaisar, jika dia tidak melawannya, Tang San akan lebih kecil kemungkinannya untuk diekspos. Alam adalah hal yang baik, dan Su Anyu berani mengatakan itu, dan itu sepenuhnya menunjukkan kepercayaan dirinya yang kuat. Itu jelas kepercayaan diri bahwa bahkan jika dia menyerahkan kepada Tang San, dia masih bisa masuk 3 besar terakhir dan berhasil lolos. Patriark Jin, kalau begitu kita akan pergi. Setelah kompetisi selesai, kita akan berkumpul. Kami akan membuatmu lebih banyak masalah di masa depan. Su Anyu tidak duduk lagi, dia mengucapkan selamat tinggal pada Tang San sangat sopan, dan membawa Raja Naga pergi. Tentu saja, Lu Fuyao tidak pergi begitu saja. Setelah Tang San mengirim mereka pergi, dia kembali ke kamar. Lu Fuyao masih sangat bersemangat. Patriark Jin, terima kasih banyak. Anda benar, jika bukan karena Anda, kakak laki-laki saya akan ditinggalkan. Setelah pelelangan hari itu, saya ingin menemukan Anda, dihentikan oleh para tetua klan. Saya tidak berharap kakak laki-laki itu menjadi berkah tersembunyi, yang benar-benar bagus. Tang San tersenyum dan berkata, tidak heran di awal hari ini, ketika aku melihatmu, aku merasakan aura pembunuh di dalam dirimu. Wajah Lu Fuyao memerah,
tetapi dia dengan cepat berkata, Patriark Jin, kamu tidak tahu bagaimana naga boneka kita hidup. Apa yang dikatakan Su Anyu barusan hanyalah bagian dari kecantikan. Faktanya, naga boneka bertindak sebagai eksperimen, kamu tidak bisa membayangkan rasa sakit yang harus kau alami. Segala macam upaya luar biasa akan dilakukan pada kita. Jika bukan karena naga kita cukup kuat untuk menahan siksaan, tidak mungkin bertahan di bawah siksaan seperti itu. Kakak dan aku sama-sama dulunya adalah bagian dari boneka naga, dan kakak laki-laki tertua adalah naga boneka yang paling kuat. Sebelumnya tidak selalu dalam keadaan gila, tetapi akan jatuh menjadi gila secara berkala. Ketika bangun, itu sangat penting untuk semua naga boneka kita. Hati-hati, tanpa itu, saya akan mati sejak lama, dan dengan bantuannya saya dapat memecahkan masalah metalisasi dan bertahan, dan memiliki prestasi hari ini. Kakak sebenarnya telah membantu banyak naga. Tapi di dalam naga, bagi kita yang berasal dari keluarga naga boneka semuanya ditolak, dan kita juga tidak berpikir bahwa kita sama dengan mereka. Hati Tang San bergerak sedikit dan berkata, bagaimana dengan Kaisar Setan Kristal? Dia adalah penguasa naga dari generasi sebelumnya. Sepertinya dia tidak menolak klan naga. Lu Fuyao berkata dengan senyum masam, mahkota kristal berbeda. Garis keturunannya berhasil ketika dia pertama kali bermutasi. Oleh karena itu, dia tidak pernah menjadi boneka naga, dan tentu saja dia tidak menderita rasa sakit dan siksaan yang kita alami. Itu berbeda. Kemudian, itu menjadi lebih kuat dan menjadi kaisar. Secara alami, semua sumber daya keluarga naga dimiringkan ke arahnya. Dia tumbuh sehat, dan tentu saja tidak ada penghalang untuk keluarga naga. Namun, kami berbeda. Bahkan jika keluarga naga boneka naga mati, mayatnya akan dibedah dan dijadikan bahan penelitian. Berbicara tentang ini, ada pandangan kebencian di matanya. Patriark Jin, saya harus merepotkan Anda untuk merawat kakak laki-laki saya. Di masa depan, jika ada kebutuhan, Anda akan melewati api dan air dengan satu kata. Tang San berkata, Saudara Lu, jangan khawatir, saya telah menandatangani kontrak yang sama dengan naga ganas. Kami adalah kemitraan, saya secara alami akan berusaha sekuat tenaga untuk membantunya menyelesaikan masalahnya sendiri. Ngomong-ngomong, dapatkah Anda memberitahu saya tentang boneka naga, karena saya telah berjanji pada Saudara Su, saya pasti akan mencoba beberapa boneka naga nanti untuk melihat apakah saya dapat membantu beberapa dari mereka memecahkan masalah mereka sendiri. Jika ada orang di dunia ini yang bisa memecahkan masalah garis keturunan naga boneka, maka, kata Tang San pertama, sama sekali tidak ada yang berani mengatakan yang kedua. Dia telah berada di dunia ini untuk waktu yang lama, dan dia memiliki begitu banyak jejak garis keturunan, dia juga telah mencoba fusi garis keturunan super dan berhasil. Hal yang paling sulit adalah bahwa semua atribut yin dan yang telah menyatu olehnya. Dapat dikatakan bahwa dia akrab dengan semua garis keturunan tingkat tinggi, dan dia dapat membantu naga boneka memecahkan masalah mutasi garis keturunan dengan tingkat kepastian tertentu. Lu Fuyao mengangguk dan berkata, Su Anyu masih baik-baik saja. Bahkan, selalu menganjurkan bahwa boneka naga harus diperlakukan sama seperti naga normal, yang dianggap ramah kepada naga boneka kita. Memang berusaha mencari cara untuk ini juga dikatakan, namun, jika dapat mewarisi posisi Master Naga, itu akan sangat mengurangi investasi dalam penelitian darah dan menjamin keamanan penelitian. Ini akan memberikan perlakuan yang adil kepada naga mutan. Oleh karena itu, saya juga mendukungnya. Jarang memiliki hati nurani seperti itu. Jauh lebih kuat dari Kaisar Iblis Besar Iblis Kegelapan. Yah, Saudara Su memang luar biasa. Tang San mengangguk. Bahkan Lu Fuyao, yang membenci klan naga, berkata demikian, yang menunjukkan prestise Su Anyu di antara klan naga. Jika dia bisa menjadi seorang kaisar, dia tidak bisa mengatakannya, sangat mungkin untuk menjadi generasi pahlawan klan naga. Bab 1032, Posisi Naga. Lu Fuyao berkata, saat ini, seharusnya ada lebih dari 100 boneka naga yang saya ketahui, tetapi jumlahnya kurang dari 120. Sebagian besar boneka naga bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena pikiran mereka. Saat mengalami mutasi dan eksperimen, rasa sakitnya terlalu hebat, menghasilkan reaksi stres traumatis, yang melukai saraf otak naga dan sumber kesadaran. Apa yang saya katakan masih di atas tingkat raja. Kurang dari raja saya belum menghitungnya, namun banyak dari boneka naga yang bukan raja mati ketika mereka menyerang raja. Jika mereka selamat, mereka tetaplah naga boneka,
yang pada dasarnya karena masalah mental tertentu. Bagian lainnya adalah kebebasan dipulihkan. Tang San diam-diam terkejut, meskipun dia sudah lama tahu bahwa klan naga itu kuat, dia benar-benar mengerti betapa kuatnya klan naga setelah mendengarkan pengenalan Lu Fuyao. Hanya keberadaan naga boneka, klan naga memiliki ratusan keberadaan di atas tingkat Raja Iblis. Seberapa menakutkan ini tidak termasuk ras naga normal. Oleh karena itu, klan naga selalu disebut klan terkuat di daratan, dan itu memang layak. Bahkan tanpa kehadiran Crystal Demon King, Crystal City tidak akan diambil. Masalah mentalitas adalah yang paling sulit untuk dipecahkan, dan sulit untuk menyisir indera ilahi. Karena menyisir indera ilahi yang dipaksakan, setelah beberapa naga boneka mati, naga tidak akan berani melakukannya lagi. Itu hanya bisa digunakan dengan keras semacam itu. Untuk mengontrol naga boneka yang relatif kurang serius, pikiran mereka akan langsung didorong untuk bertarung. Kakak tertua saya adalah kepala naga boneka. Semua naga boneka kami mengambilnya, dan itu telah membantu banyak orang boneka ketika mereka bangun. Naga, dapat dikatakan bahwa jika tidak ada kakak laki-laki, kami boneka naga akan mati setidaknya sepertiga lagi. Seperti saya, yang telah menjadi naga normal dengan bantuan kakak laki-laki, ada 6 atau 7 orang. Saya akan menghubungi Anda nanti. Mereka, membawa mereka untuk melihat kakak laki-laki. Saya tidak tahu bahwa itu tidak nyaman bagi kepala klan Jin. Petik 2. Tang San mengangguk dan berkata, ini bukan masalah. Kamu bisa melakukannya kapan saja. Bagus, terima kasih banyak kepada kepala klan Jin. Lu Fuyao sangat gembira dan memberi hormat lagi kepada Tang San. Tang San berkata, Saudara Lu, Anda tidak harus begitu sopan. Saya benar-benar minta maaf karena membuat Anda memilih untuk mengakui kekalahan hari ini. Saya harus mengucapkan terima kasih. Tidak. Tidak mungkin bagi saya untuk pergi ke akhir pertempuran Kaisar. Lebih bahagia dari apapun bagi saya untuk dapat melihat kakak memulihkan pikirannya. Namun, saya harus mengundang Patriark Jin untuk pertandingan berikutnya. Lindungi kakak tertuaku, jangan biarkan. Setelah mengatakan ini, itu berhenti. Tetapi Tang San secara alami mengerti apa artinya. Saudara Lu, jangan khawatir, Fierce Dragon dan aku adalah kontrak yang setara. Dan kami juga mitra, tidak hanya mitra dalam pertempuran Kaisar, tetapi juga di masa depan. Tang San berjanji, tidak apa-apa. Tang San mengirim Lu Fuyao pergi lagi, dan tempat itu menjadi sunyi. Dari ekspresi rasa terima kasih dan terima kasih Lu Fuyao, dapat dilihat bahwa naga ganas itu memang memiliki status tinggi di antara naga boneka. Lebih dari 100 naga boneka. Ini semua kejutan. Putaran pertama round robin berakhir. Di antara mereka, yang paling banyak dibicarakan penonton adalah Tang San, prajurit koin ametis. Di game lain, dibandingkan dengan ronde knockout, semua orang harus banyak menahan diri selama pertempuran, dan tidak ada dari mereka yang sangat putus asa. Lagi pula, hari-hari kompetisi round robin masih panjang, dan kami harus bersaing setiap hari dan menghadapi banyak lawan berturut-turut. Tidak ada yang mau membiarkan negara mereka terpengaruh secara serius dari awal untuk mempengaruhi permainan berikutnya. Tapi situasi Tang San berbeda. Di mata semua penonton, dia pasti yang terlemah dalam kompetisi round robin, termasuk pemain wanita, tapi dia terus menciptakan keajaiban. Terlebih lagi, keajaiban yang dia ciptakan semuanya terkait dengan barang-barang yang dia peroleh di pelelangan. Sekarang siapa yang berani mengatakan bahwa orang lain bodoh dan punya lebih banyak uang? Lelang orang lain adalah perwujudan nilai yang sebenarnya. Patung Juggernaut membawa 2 kemenangan, dan menargetkan pedang langit dan bumi dengan perisai penyu misterius, yang juga merupakan permainan yang luar biasa. Di game terbaru, yang satu ini bahkan memanggil naga ganas yang kuat dan mampu mengendalikannya. Ini adalah hal yang paling aneh. Begitu naga ganas itu muncul, Lu Fuyao, Raja Naga Logam, langsung mengakui kekalahan, memungkinkannya untuk memenangkan yang lain, permainan kemenangan round robin. Di game berikutnya, tidak ada keraguan bahwa naga ganas akan menjadi kekuatan tempur utamanya. Tidak peduli seberapa buruk Jin Miaolin ini, dia juga merupakan pembangkit tenaga listrik di tingkat Raja Besar tingkat ke-11. Dia bekerja sama dengan yang ganas, naga dan menggunakan energi hidupnya untuk membantu naga ganas itu. Dia, kontestan terlemah, tiba-tiba menjadi hit. Apakah kekuatan ametis koin yang terbesar?
Ini benar-benar merongrong tiga pandangan banyak pemirsa. Tapi fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata, orang sekarang menjadi populer dari ikan asin. Bukan pemain unggulan yang lebih baik dari pemain unggulan. Inilah yang Tang San harapkan dapat dirasakan oleh para penonton, terutama para kaisar. Secara bertahap lulus lelang Anda sendiri untuk membiarkan diri Anda melanjutkan permainan secara logis. Tampaknya tidak mungkin, tetapi setelah itu terjadi, itu tidak akan membuat orang merasa canggung. Ini adalah tujuannya. Meskipun dia tidak tahu siapa lawannya sebelumnya, dalam satu atau lain cara, dia selalu dapat menempatkan dirinya dalam posisi yang menguntungkan. Namun, lawan yang akan ia hadapi selanjutnya adalah tulang keras. Dibandingkan dengan Su Anyu, Raja Naga Cerah yang pernah mendekati Tuan Muda Mei, yang satu ini datang ke kota Keri untuk melamar ciuman secara langsung. Ini adalah saingan sejati Tang San dalam cinta, penguasa kota kontemporer dari Split Sky City, dan penerus garis keturunan Behemoth di masa depan. Kim Anguk. Di game pertama, Jin Anguo memilih untuk mengaku kalah saat bertabrakan dengan Su Anyu, Dragon King of Light, dan hanya melakukan kompetisi tentatif. Latar belakang kedua belah pihak tidak terungkap. Namun, jika dia kalah dalam permainan, dia masih bisa mengakuinya, dan jika dia terus kalah, itu akan berbeda. Itu setara dengan menyerah pada pertempuran kaisar. Karena itu, bahkan jika Tang San menunjukkan naga yang ganas, dia masih harus bertabrakan dengan Jin Anguo dalam pertempuran ini. Ksatria naga yang ganas dan prajurit koin ametis Jin Miaolin. Melawan Jin Anguo, penguasa Split Sky City. Bahkan ada pasar yang dibuka secara pribadi dalam perang ini. Situasi cacat diteruskan ke Tang San melalui para tetua klan pohon emas biru. Masih berpikir bahwa Jin Anguo dapat memenangkan permainan lebih banyak. Bagaimanapun, keluarga juga merupakan pemimpin klan, dan Behemoth adalah salah satu ras terkuat saat ini. Di sisi pemain pria, hanya Jin Anguo yang memenuhi syarat. Itu juga mewakili seluruh ras, dan juga memiliki cita rasa yang tak terelakkan untuk pertempuran kaisar ini. Jangan pernah mudah menyerah. Tidak ada yang tahu seberapa dalam latar belakang binatang raksasa Bimen, tetapi tidak ada keraguan bahwa tidak akan ada yang kurang. Dan kartu truf Tang San tampaknya hampir habis, dan yang dilelang bisa berguna. Tambahkan paling banyak satu tombak naga cerah. Meskipun tombak naga cerah adalah artefak yang bagus, itu juga tergantung pada siapa yang memilikinya. Jika itu ada di tangan Su Anyu, itu akan berbeda, tetapi bagaimana dengan kepala klan pohon emas biru yang tidak pandai bertarung, dengan tombak naga senjata ilahi? Itu tergantung pada seberapa kuat naga ganas itu. Ada juga apakah Jin Miaolin dapat memiliki kerjasama tertentu dengan naga ganas itu. Dalam penantian yang lama, hari pertandingan terus datang. Dalam pertandingan pertama hari ini untuk pemain pria, Raja Naga Cerah Su Anyu terus bermain. Dia akan menghadapi Lu Fuyao, Raja Naga Logam yang kalah dari Tang San kemarin. Pemenang versus pecundang. Tang San melakukan hal yang sama pada Jin Anguo nanti. Hal yang sama berlaku untuk 4 pemain peringkat kelima, ke-6, ke-7, dan ke-8. Di babak selanjutnya, Tang San akan menghadapi Su Anyu. Kemudian datanglah tabrakan antara mereka dan 4 orang berikutnya. Wasit yang memimpin permainan hari ini telah berubah lagi, kali ini menjadi Kaisar Surga tanpa akhir, Kaisar kuat yang mengendalikan elemen air. Su Anyu dan Lu Fuyao muncul di atas panggung secara bersamaan. Setelah kedua belah pihak memberi hormat, Lu Fuyao langsung memilih untuk mengaku kalah. Bab 1033, Festival Bulan. Ini adalah aplikasi taktis dari klan naga, dan Su Anyu akan dijaga sampai mati. Tentu saja, apakah klan naga hitam akan bekerja sama, Tang San tidak tahu. Tetapi dapat dilihat dari titik ini bahwa bahkan jika dia dilahirkan sebagai naga boneka, Lu Fuyao sangat mengenali Su Anyu. Su Anyu memenangkan 2 pertempuran dan langsung menjadi tempat pertama di pihak pemain pria. Tetapi Lu Fuyao kalah dalam 2 pertempuran dan 2 pertempuran, dan situasinya tidak begitu baik. Di babak selanjutnya, dia akan menghadapi pria kuat lainnya seperti Jin Anguo. Situasinya bahkan lebih tidak terduga. Tetapi Tang San memperkirakan bahwa pada ronde berikutnya, ketika Lu Fuyao bertemu Jin Anguo, dia pasti akan bertarung dengan seluruh kekuatannya untuk mengurangi efektivitas tempur Jin Anguo sebanyak mungkin, sehingga mempengaruhi kompetisi yang diikuti dan mengurangi pesaing Su Anyu. Pertandingan pertama pemain pria berakhir hari ini, diikuti oleh pemain wanita. Di babak terakhir, Tuan Mei, yang memenangkan game pertama, akan segera muncul.
Meskipun Tang San akan menghadapi pemain kuat seperti Jin Amuo di pertandingan berikutnya, dia tidak terlalu gugup tentang pertandingannya sendiri, tetapi dia benar-benar gugup tentang pertandingan Tuan Muda Mei. Kali ini, Tuan Muda Mei menghadapi yang kalah dari babak sebelumnya. Omong-omong, pecundang ini dikalahkan oleh Lan Moqian dari klan Pemisah Langit. Ini adalah pemain dari klan Esensi Bunga Bulan. Orang ini sedikit terluka saat kalah dari Lan Moqian di ronde terakhir. Tapi Lan Moqian juga tidak enak badan, dan trauma dengan kemampuan kelahiran rasial ini yang tidak ragu untuk meluncurkan festival bulan pada saat terakhir. Sebuah kemenangan, kedua belah pihak naik ke atas panggung, dan Tuan Muda Mei dan pemain wanita dari Moonflower Essence saling memberi hormat. Kaisar Surgawi tanpa akhir memandang kedua sisi masing-masing. Kedua belah pihak bersiap. Mata para pemain Mingyue Flower Essence tertutup, dan tiba-tiba, lingkaran cahaya bulan yang terang berkedip di atas kepala mereka, tetapi ruang di sekitarnya menjadi gelap, alam Pluto. Masih ada lapisan riak perak di tubuh Nyonya Mei, dan pintu ruang terbuka dengan tenang. Buat segala sesuatu di sekelilingnya menjadi perak. Merasakan fluktuasi energi di kedua sisi, dan kemudian mengamati situasi klan roh bunga Mingyue, Tang San menunjukkan senyum tipis di wajahnya. Kali ini, itu bukan masalah besar. Bunga biru besar bermekaran di samping pemain wanita dari Esensi Bunga Mingyue. Kontestan wanita ini bernama Shen Xiao, raja dari Esensi Bunga Mingyue. Di babak terakhir, Lan Moqian menghabiskan 3 dalam hal artefak, lawannya masih terluka, dan dia sendiri juga terluka dan gagal. Tetapi setelah malam penyesuaian, Shen Xiao, setidaknya di permukaan, tampaknya hampir pulih. Bunga-bunga biru besar naik dengan energi yin paling banyak, dan di bawah penerangan sinar bulan, ada kabut biru samar yang beriak. Sebelum Kaisar Tianyang Tianjing tidak bangkit, kekuatan keseluruhan dari esensi bunga Liang tidak sebagus esensi bunga Mingyue. Pada saat itu, esensi bunga Mingyue adalah klan monster yang paling kuat. Itu sedikit lebih baik daripada klan esensi bunga Liang, dan baru kemudian klan esensi bunga Liang memiliki Tianyang Tianjing Huang, 4 kaisar, dan situasinya terbalik. Dapat dilihat betapa kuatnya latar belakang klan esensi bunga Mingyue. Pada saat ini, di bawah selubung domain Mingyue, sosok Shen Xiao secara bertahap ditutupi oleh bunga-bunga biru yang mekar. Permainan dimulai dengan suara kaisar tak berujung. Pada saat penghalang pusat yang memisahkan kedua sisi menghilang, kidari yin ekstrim seperti gelombang laut, membanjiri langit ke arah Tuan Muda Mei. Gerbang ruang yang tersebar di sekitar tubuh Mikoto tiba-tiba tampak membeku, dan dengan cepat menjadi lamban. Cahaya bulan bersinar, dengan cepat menyerang di sini. Tuan Muda Mei mengetuk-ngetukkan jari kakinya ke tanah, tubuhnya yang halus menari dengan anggun, tarian rahasia surgawi menari secara langsung, dan pintu-pintu ruang angkasa yang baru terus mekar keluar dari tubuhnya sebagai pusat, menelan sebagian besar yin ki itu. Tetapi harus dikatakan bahwa invasi ki yang paling yin sangat kuat, dan bahkan elemen ruang terpengaruh olehnya, ki dari yin paling banyak yang dapat ditelan oleh setiap gerbang ruang terbatas, dan terus-menerus ditelan sekaligus disintegrasi. Pada saat ini, cahaya bulan di atas kepala Shen Xiao tiba-tiba berubah, cahaya bulan yang awalnya putih terang tiba-tiba berubah menjadi biru, dan warna biru yang aneh menyebabkan suhu seluruh panggung kompetisi turun tajam, sampai udara yin langsung menyapu penonton. Festival Bulan. Trik ini digunakan dalam kompetisi final kemarin untuk melawan Lan Moqian. Dan hampir terbalik. Tapi hari ini, itu di luar dugaan semua orang, dan itu menggunakan langkah besar segera setelah muncul. Tidak diragukan lagi, itu akan mengejutkan Tuan Muda Mei. Mi Gongzi adalah pemenang pertandingan kemarin, dan lawan yang dia kalahkan juga cukup kuat. Kekuatan 5 elemen Liu Li Jingzhu jelas tidak lemah. Oleh karena itu, Shen Xiao membuat strategi untuk dirinya sendiri sebelum pertandingan dimulai. Lakukan yang terbaik segera setelah Anda datang, jangan mencoba. Mencobanya, semua gerbang ruang tampaknya dibekukan oleh kekuatan festival bulan pada saat ini. Ini adalah kemampuan bawaan paling kuat dari Moonflower Essence. Itu bisa menyalakan semua bunga bulan dan mengubahnya menjadi kekuatan yin. Begitu festival bulan keluar, cuaca mendung dan dingin. Setelah terinfeksi oleh energi yin tertinggi ini, energi yin tertinggi akan menyerang secepat belatung Tarsus. Apalagi dalam kompetisi semacam ini, ketika sebagian besar yin ki menemukan keberadaan yang tidak memiliki atribut yang sama dengan dirinya sendiri, semua yang paling yin ki akan dengan cepat memadatkannya sebagai pusat, hingga menjadi sama dengan dirinya sendiri. Festival bulan tidak dapat dihindari,
kemampuan skala besar ini hanya dapat dilawan berdasarkan kultivasinya sendiri, tetapi setelah dikepung oleh ki dari yin ekstrim, sangat sulit untuk membebaskan diri. Kemarin, Shen Xiao meluncurkan festival bulan setelah jatuh ke dalam kerugian, tetapi pada saat itu Lan Moqian meledak menjadi serangan yang kuat dalam sekejap. Saat dia terinfeksi dengan energi yin paling banyak, itu memberi Shen Xiao pukulan fatal. Satu pukulan, diblokir oleh Kaisar, sehingga mengakhiri permainan. Tapi hari ini, Shen Xiao langsung menggunakan festival bulan. Itu untuk menahan atribut luar angkasa Tuan Muda Mei. Jangan biarkan dia mengeluarkan atribut space dengan sempurna. Betulkah? Pintu-pintu ruang dibekukan satu demi satu. Kekuatan penindas yang menakutkan tampaknya membekukan seluruh dunia. Bulan di langit tampak membesar, dan warna biru semakin dalam. Tarian Tuan Muda Mei yang indah dan mengharukan juga terhenti karena energi yin paling banyak datang dari segala arah. Gerbang ruang di sekitarnya mulai hancur di bawah pengaruh energi paling yin, dan dapat dilihat bahwa lingkaran cahaya biru yang terlihat dengan mata telanjang dengan cepat menyebar ke arah Tuan Muda Mei. Mei Gongzi Xiu Mei sedikit mengernyit, dan karena wajahnya tertutup kerudung, dia tidak bisa melihat ekspresinya. Tapi saat berikutnya, napas dingin yang sama tiba-tiba keluar darinya. Berbeda dari Shen Leng, yang memiliki energi yin paling banyak di festival bulan, Shen Leng yang disemburkan Tuan Muda Mei saat ini tampaknya berasal dari, dan juga menginfeksi, kesadaran ilahi. Itu membunuh. Aura pembunuh menyembur keluar dari tubuhnya seperti ledakan, dan gerbang ruang di sekitar mereka terinfeksi aura pembunuh, seolah-olah mereka hidup kembali, kecemerlangan perak mendapatkan kembali vitalitasnya, dan yin paling banyak yang dibawa oleh festival bulan. Lebih banyak ki dibawa pergi oleh pintu ruang angkasa. Pada saat ini, mata Tuan Muda Mei berubah menjadi merah muda. Melangkah keluar dari kehampaan, Tuan Muda Mei sudah berada di udara, dan gerbang ruang di sekitar tubuhnya tiba-tiba meledak dengan kecemerlangan perak yang menyilaukan. Dalam sekejap, yin ki sedikit melebar keluar. Untuk dapat memasuki tahap pertandingan ulang, setiap pemain memiliki banyak pengalaman tempur, dan Shen Xiao tidak terkecuali. Melihat bahwa Tuan Muda Mei memiliki kecenderungan untuk membebaskan diri dari festival bulan berdasarkan kekuatan superposisi baru dari domain ruang angkasa, ia segera merespons. Bulan biru tua di langit tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Tiba-tiba, udara di panggung kompetisi langsung menjadi kental. Yin ki gila, wabah hiruk-pikuk menembus lebih dari sepertiga gerbang perlindungan ruang angkasa Tuan Muda Mei hampir seketika, dan gerbang ruang angkasa lainnya juga hancur dengan kecepatan yang mencengangkan. Festival Bulan Darah, Bab 1034, Festival Bulan Darah, Shuro keluar. Festival Bulan Darah, ini adalah metode putus asa dari esensi bunga Mingyue. Shen Xiao ditempatkan dengan harapan tinggi oleh langit mendung, dan di antara para pemain wanita, hanya 3 pemain dari klan monster yang memasuki semifinal, sementara ada 6 dari klan roh. Selain kepentingan lomba masing-masing, kontestan ini juga harus memperhatikan kepentingan lomba. Kekaisaran Richen sekarang telah jatuh ke dalam kerugian di pihak pemain pria, jadi di pihak pemain wanita, mereka harus mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin untuk memperjuangkan kursi kaisar. Saat menghadapi Lan Moqian kemarin, akhirnya ragu-ragu dan tidak menggunakan pengorbanan bulan darah. Tapi hari ini, itu digunakan. Jika kehilangan permainan ini lagi, itu mungkin benar-benar kehilangan tahta kaisar. Dan jika Anda ingin menggunakan pengorbanan bulan darah, Anda tidak hanya harus mengandalkan artefak yang disebut bulan darah dari keluarga esensi bunga Mingyue, tetapi juga menggunakan darah Anda sendiri sebagai pengorbanan. Setelah digunakan, itu akan rusak parah. Namun, selama dia bisa mengalahkan Tuan Muda Mei dan memenangkan permainan ini, energi yang dikonsumsi masih bisa dikompensasikan dengan penggunaan harta alam. Saat festival bulan darah diluncurkan, Tuan Muda Mei segera ditekan oleh kekuatan besar. Meskipun kekuatan luar angkasanya sangat kuat, saat ini, bahkan Dou Zuan Xingmo, yang ditindas oleh festival bulan darah, tidak dapat melakukannya. Gunakan, serangan kuat skala besar semacam ini adalah cara yang paling terkendali. Kombinasi antara domain Dewa Pembunuh dan domain luar angkasa juga sepenuhnya ditekan oleh kemampuan kuat dari festival bulan darah. Tuan Muda Mei ada di udara, tidak dapat dihindari, dan semua ruang diblokir oleh festival bulan darah. Shen Xiao, yang disembunyikan di bunga bulan, dengan cepat melahap harta surga dan bumi untuk menebus kekurangan esensi darahnya. Tampaknya telah melihat kemenangannya, tetapi pada saat ini,
teriakan tajam, Kong, tiba-tiba terdengar. Semua aura pembunuh di Tuan Muda Mei mereda hampir seketika, dia mengangkat kepalanya dan melihat bulan darah di udara. Cahaya merah yang mengejutkan keluar dari alisnya secara instan. Tubuh halus Tuan Muda Mei menghilang pada saat yang sama ketika cahaya merah yang menghancurkan langit muncul, dan tubuh serta pedangnya bersatu. Shen Xiao tidak tahu bagaimana perasaannya saat ini, dalam persepsinya, seolah-olah seluruh dunia telah terpisah. Dan di tangannya, batu permata merah darah oval itu bergetar hebat. Artefak Blood Moon sebenarnya dalam ketakutan. Dan pada saat ini, Tuan Muda Mei telah muncul lagi. Orang-orangnya berada di udara, dan bulan merah darah besar di langit tampaknya ada di depannya. Di tangannya, dia tidak tahu kapan ada pedang ekstra panjang. Juga merah darah. Tapi saya tidak tahu mengapa, di mata semua penonton, warna merah darah pada pedang panjang di tangannya benar-benar berbeda dari warna bulan darah di langit. Cahaya bulan darah meredup di bawah bayang-bayang cahaya pedang. Ki yang menakutkan dan yin yang dibawa oleh festival bulan darah tidak dapat menyerangnya dan menghilang dengan sendirinya. Tuan Muda Mei tidak pergi mencari hantu dalam kegelapan bunga bulan Shen Xiao. Dia memegang gagang pedang ilahi Asura di kedua tangan dan perlahan mengangkatnya ke atas kepalanya. Pedang darah yang sama, para kaisar juga telah melihatnya di turnamen elit pengadilan leluhur, tetapi pedang ilahi Asura pada saat ini tampaknya telah menjadi berbeda. Bahkan para kaisar bisa merasakan penindasan yang tak terlukiskan dari pedang panjang ini. Meskipun berwarna merah darah, tampaknya memiliki kebenaran kental surga dan bumi, dan energi yin tidak dapat menyerang, dan justru karena kebenaran inilah yang menakjubkan. Pedang Raja Iblis Sein tidak tahu kapan dia meninggalkan ruang duduknya, melihat pedang ilahi Asura di tangan Tuan Muda Mei, dan bergumam pada dirinya sendiri, pedang penghakiman, ini adalah pedang penghakiman yang sebenarnya, kan? Saat berikutnya, pedang ilahi Asura di tangan Tuan Muda Mei telah dipotong, dan cahaya pedang merah darah yang menyilaukan langsung menuju ke bulan darah. Ya, dia ingin memotong bulan darah dengan pedang untuk mematahkan pengorbanan bulan darah. Aku mengaku kalah. Suara ketakutan Shen Xiao terdengar hampir seketika. Kaisar Surgawi tak berujung muncul di depan bulan darah hampir seketika. Tangannya terkepal, lingkaran biru gelap melonjak, dan cahaya pedang merah darah dari Asura Excalibur ditangkap. Dan bulan darah juga mereda seketika. Alam di bawah juga menghilang sepenuhnya, memperlihatkan tubuh Shen Xiao. Pedang ilahi Asura di tangan Tuan Muda Mei berubah menjadi lampu merah dan menghilang dari tengah alisnya. Dia membungkuk sedikit untuk menyambut Kaisar Surgawi tanpa akhir di udara, dan kemudian mengaktifkan kekuatan luar angkasanya sendiri untuk berteleportasi. Tuan Muda Mei menang. Kaisar Surgawi tanpa akhir mengumumkan. Shen Xiao di bawah ini jelas sedikit lamban. Dia sebenarnya tidak tahu apa itu pedang sura, tetapi dia dapat dengan jelas merasakan bahwa pengorbanan bulan darahnya sama sekali tidak dapat digunakan pada pedang aneh itu. Jadi akui kekalahan, karena suaranya Kaisar Langit Berawan terdengar di benaknya barusan, membangunkannya dan membuatnya mengakui kekalahan. Tetapi pada saat ini, Shen Xiao dengan jelas mendengar klik yang tajam di tangannya. Ketika saya melihat ke bawah, saya melihat ada retakan di bulan darah, senjata ilahi di telapak tangan saya. Anda harus tahu bahwa pedang ilahi Asura tidak benar-benar mengenai artefak ilahi bulan darah sekarang. Retak ini, dalam sekejap, Shen Xiao merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Jika dia tidak mematuhi kata-kata Kaisar dan segera mengakui kekalahan, jika bulan darahnya dipenggal oleh pihak lain, maka, apakah itu artefak di tangannya atau sendiri tubuh utama? Saya khawatir itu adalah harapan yang boros untuk hidup. Setelah Kaisar tak berujung mengumumkan kemenangan Tuan Muda Mei, dia juga berubah menjadi cahaya biru dan melemparkannya ke sisi gunung. Para kontestan sangat penasaran, apa yang terjadi. Umumnya, seorang wasit akan memimpin setidaknya 3 pertandingan sebelum berganti. Apa yang dilakukan Kaisar Surgawi tanpa akhir? Kaisar Surgawi tanpa akhir kembali langsung ke ruang duduknya, dan transmisi suara memberitahu Kaisar Setan Rubah Surgawi dan meminta untuk mengubah Kaisar. Dan tidak sampai setelah memasuki ruang tunggu, garis darah menyebar dari dahinya sampai dekat dengan perut bagian bawah. Lingkaran biru terus menyembuhkan ke dalam dari kedua sisi, mencoba memulihkan cedera, tetapi setiap kali garis darah sembuh, akan muncul lagi. Niat pedang yang tersisa tampaknya tidak ada habisnya. Masih ada ekspresi takjub di mata Kaisar Surgawi tanpa akhir saat ini. Pada saat itu, ketika dia mencoba menghentikan Tuan Muda Mei, dia tidak habis-habisan, karena menurutnya,
tidak peduli seberapa kuat Raja Iblis besar dan Kaisar, celahnya sangat besar. Saat kecerobohan inilah yang hampir menyebabkan dia terluka parah. Ketika dia benar-benar muncul di depan pedang ilahi Asura, dia sangat merasakan betapa menakutkannya ketajaman pedang ilahi itu. Jika bukan karena dia untuk segera keluar dengan seluruh kekuatannya, dan fakta bahwa Tuan Muda Mei sudah berhenti ketika dia mendengar lawannya mengakui kekalahan, itu tidak akan sesederhana garis darah di depannya. Kaisar terlemah di klan monster, kesadarannya masih bergetar sekarang, yang jelas merupakan ketakutan alat ilahi sebelumnya. Tidak diragukan lagi, itu adalah artefak kelahiran Tuan Muda Mei, dan itu juga digunakan di pengadilan klasik leluhur sebelumnya. Namun, bagaimana artefak ini menjadi begitu kuat? Kapan klan monster merak memiliki keberadaan yang begitu menakutkan? Belum lagi Kaisar Surgawi tak berujung dan Kaisar lainnya terkejut, bahkan Tuan Muda Mei sendiri merasa sedikit tidak percaya ketika dia kembali ke ruang tunggu saat ini. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan pedang Asura setelah mendapatkan pedang iblis bayangan. Selama waktu ini, dia telah menyempurnakan pedang Asura dan pedang setan bayangan. Faktanya, itu setara dengan menemukan pembawa untuk maksud pedang proyeksi dari Sura Excalibur. Fakta telah membuktikan bahwa setelah memiliki pembawa, pedang ilahi Asura tidak hanya dapat memainkan kegagalan tingkat artefak biasa, tetapi juga napas artefak super. Tuan Muda Mei bahkan bisa merasakan bahwa tubuh Asura Excalibur kembali ke arahnya dengan kecepatan tinggi melalui fisik Asura Excalibur. Bab 1035 banding 2 pertarungan 2 kemenangan. Lebih penting lagi, Tuan Muda Mei juga merasakan untuk pertama kalinya ketika pedang Asura artefak super nyata akan datang kepadanya. Pada saat ini, dia belum memberitahu Tang San. Hari ini, di hadapan festival bulan darah lawan, dia tidak bisa menghadapinya, jadi dia hanya bisa menggunakan pedang ilahi Sura. Dalam situasi itu pada saat itu, bahkan transformasi macan putih dan transformasi Phoenix tidak cukup untuk membalikkan situasi, kecuali dia menggunakan Nirvana untuk dilahirkan kembali, adalah mungkin untuk menghadapi masa lalu. Tetapi dibandingkan dengan pedang ilahi Sura, yang telah terlihat di pengadilan klasik ancestral, transformasi Phoenix harus digunakan selambat mungkin. Cobalah untuk tidak membiarkan kaisar lain melihat hubungan antara mereka dan klan monster Phoenix. Jika Anda mau menjadi seorang kaisar, perlawanan akan sangat besar. Inilah yang telah dianalisis Tang San untuknya, dalam pertempuran menduduki kaisar ini, garis keturunan Phoenix tidak boleh digunakan sebanyak mungkin. Di masa depan, jika Anda ingin menjadi seorang kaisar, dan ada perampokan kaisar yang sebenarnya, tidak akan terlambat untuk menggunakannya pada waktu itu. Pada saat itu, dengan perlindungan Kaisar Iblis Abadi Besar dan Kaisar Iblis Harimau Putih Besar, bahkan jika kaisar lain menemukan garis keturunan Phoenix-nya, itu tidak akan berguna. Karena itu, sampai saat hidup dan mati, dia tidak akan menggunakan Feng Hua Nirvana. Tapi Tuan Muda Mei sendiri tidak menyangka bahwa kekuatan Asura Excalibur akan begitu menakutkan. Saat dia memegang pedang Asura, Yin Qi yang telah menjadi ancaman mematikan baginya sebelumnya segera terhalau ke samping, tidak dapat menyerangnya sama sekali. Dan dia tampaknya telah menjadi pusat langit dan bumi, memotong dengan pedang untuk menilai bulan darah. Pada saat itu, ide yang diberikan kepadanya oleh Asura Divine Sword tidak terkalahkan. Meskipun kekuatan garis keturunan yang kuat dari Kaisar Surgawi tak berujung menghalangi serangannya terus-menerus, pada saat itu, Tuan Muda Mei jelas merasa bahwa gelombang air padat itu telah dihancurkan olehnya untuk sesaat. Tapi dia buru-buru menahan niat pedangnya dan mengambil kembali pedang ilahi Asura, berusaha untuk tidak mengekspos kekuatan pedang ilahi Asura sebanyak mungkin. Pada saat ini, penonton sudah gempar. Anda harus tahu bahwa Shen Xiao, yang bermain atas nama klan esensi bunga Mingyue, adalah salah satu kandidat populer di kalangan pemain wanita. Kali ini, ada 6 pemain wanita dari Monster Rache. Kekuatan Shen Xiao jelas termasuk yang terbaik. Lagi pula, selain dari esensi bunga liang, monster roh yang paling kuat adalah esensi bunga Mingyue. Tetapi siapa yang mengira bahwa itu masih akan kalah dalam permainan bahkan ketika festival bulan darah digunakan. Ritual bulan darah awalnya dekat dengan serangan bunuh diri, sekali digunakan, akan butuh waktu lama untuk pulih. Bahkan jika itu adalah harta surga dan bumi, itu akan memakan waktu. Itu menyakitkan secara fundamental, tapi meski begitu, dia ditebas dengan pedang oleh Tuan Muda Mei. Apa pedang darah itu? Tidak ada yang akan berpikir bahwa Sura Excalibur adalah senjata ajaib.
Karena kebenaran surga dan bumi yang terpancar pada saat itu sangat mengejutkan. Apakah putra cantik dari klan monster merak ini begitu kuat? Pada saat ini, dengan Tuan Muda Mei memenangkan 2 pertempuran dan mengalahkan 2 lawan yang kuat berturut-turut, tidak ada yang berpikir bahwa pukulan Ko sebelumnya tidak masuk akal. Dengan 2 kemenangan ini, dia langsung menjadi hit. Berdiri di luar ruang tunggunya, menonton pertandingan sepenuhnya, Tang San menunjukkan ekspresi lega di wajahnya. Selesai, dalam waktu sesingkat itu, Tuan Muda Mei benar-benar menyelesaikan perpaduan antara pedang ilahi Asura dan pedang iblis bayangan, yang sangat sulit. Setelah menyelesaikan fusi, pedang ilahi Sura benar-benar mulai melepaskan beberapa kekuatan yang dimiliki oleh artefak super. Dengan perlindungan tubuhnya, tidak mudah bagi Kaisar untuk menyakiti Tuan Muda Mei sekarang. Dia akhirnya selamat. Bahkan jika Anda tidak memiliki diri sendiri di sisi Anda, dengan perlindungan pedang ilahi Sura, tidak akan ada banyak masalah. Bahkan jika Tuan Muda Mei tidak secara langsung menggunakan pedang Asura, ketika Yin Qi menyerang tubuhnya, itu tidak akan menyakitinya. Pada saat itu, pedang Asura secara alami akan melindungi tubuhnya. Hanya saja dia tidak terlalu mengenal putra cantik Asura Excalibur yang telah melebur ke dalam Shadow Demon Sword dan memiliki ciri khas tubuh tertentu. Saya percaya bahwa setelah pertempuran ini, dia akan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang pedang Asura. Mei Gongzi telah memenangkan 2 pertempuran dan saat ini menduduki peringkat pertama di antara semua pemain wanita, dan bersaing ketat dengan Raja Naga Cerah Suanyu. Kontestan pria kedua belah pihak akan muncul. Kaisar Iblis Besar Tianhu tampaknya tidak memiliki perasaan apapun terhadap Asura Excalibur, dan terus memimpin kontes. Senyum muncul di wajah Tang San, giliran dia. Dia melihat ke samping tanpa sadar, dan Ning Chenen tidak keluar dari ruang tunggu hari ini. Saya tidak tahu apakah saya tidak ingin melihat Tang San, atau saya telah menyerah padanya sebagai lotere, terlemah, dan saya tidak ingin bertemu dengannya di masa depan. Ning Chenen berada di bagian bawah, dan setelah kompetisi di bagian atas berakhir, game berikut pasti akan bertemu. Tang San melompat dan jatuh langsung menuju arena. Tidak jauh dari samping, Jin Amuo, pemilik kota Split Sky City dan patriark klan binatang raksasa Bimen, juga melompat dan memasuki arena. Prajurit koin ametis. Prajurit koin ametis. Begitu Tang San memasuki arena, ada sorakan sorak-sorai dari tribun, dan jangkauannya cukup besar. Kali ini, suara teriakan ini kurang sarkastik dan lebih bersemangat. Bahkan Tang San sendiri sedikit terkejut. Sejak awal permainan, dia memenangkan permainan secara kebetulan. Bagaimana mungkin ada begitu banyak orang yang mendukungnya? Faktanya, alasan mengapa begitu banyak pemirsa mulai memilih untuk mendukungnya. Terutama karena empati. Kebenaran yang sangat sederhana, di dunia ini, jumlah pembangkit tenaga listrik teratas masih jarang. Dan kebanyakan orang ingin menjadi kuat. Tang San, patriark dari klan Pohon Emas Biru, jelas sangat lemah dalam kekuatan individu, tetapi, dipersenjatai dengan uang, ia mengalahkan lawan-lawannya satu demi satu, menang terus-menerus. Kemudian, penonton ini akan berpikir, saya bisa melakukannya jika saya punya uang. Saya ingin patung Sword Saint dan Great Demon Emperor, dan saya bisa mengalahkan lawan saya. Saya ingin pertahanan seperti perisai kura-kura hitam. Saya juga bisa melawan pedang langit dan bumi. Saya ingin naga yang ganas, dan mungkin aku bisa membunuh kuartet. Pergi ke pencapaian akhir Kaisar. Oleh karena itu, di mata banyak pemirsa, Tang San, prajurit koin ametis, setara dengan menjadi juru bicara mereka. Tentu saja, ia mendapat dukungan dari para penonton ini. Jika Tang San sendiri tahu bahwa ini masalahnya, dia mungkin tidak akan tahu apakah harus tertawa atau menangis untuk dukungan semacam ini. Jin Amuo mendarat dengan mantap di seberang Tang San, matanya sangat tenang, tanpa terlalu banyak fluktuasi emosional, hanya menatap Tang San dengan mata terbakar. Dia tidak bisa kehilangan permainan ini. Jika Anda ingin hasil 3 besar muncul, Anda harus memenangkan setidaknya 6 pertandingan di round robin agar lebih stabil. Ini telah kehilangan permainan sekarang, dan selalu memiliki satu yang tersisa untuk dirinya sendiri sebagai kesalahan nanti. Oleh karena itu, dalam game ini, tidak dapat kehilangan permainan apapun yang terjadi. Oleh karena itu, mata Jin Amuo pada saat ini menjadi sangat tegas. Baginya, kalah dalam permainan ini sama saja dengan kalah dalam seluruh pertempuran menduduki Kaisar, dan hampir tidak mungkin untuk mendapatkan posisi Kaisar nantinya. Oleh karena itu,
game ini sudah dianggap sebagai game terakhirnya. Mengenai situasi Jin Miaolin ini, dia melakukan diskusi panjang dengan Ning Chenen dan Lan Moqian tadi malam. Mereka akhirnya menyatukan pemahaman mereka. Jin Miaolin ini sama sekali tidak sederhana. Itu tidak selemah klan pohon emas biru dalam pengertian tradisional. Setiap permainan tampaknya beruntung, tetapi dari mana datangnya begitu banyak keberuntungan? Bahkan jika itu adalah pelelangan super, dia seharusnya tidak mengetahuinya sebelum pelelangan dimulai. Tapi sejak awal permainan, dia selalu begitu tenang dan tenang, tidak peduli lawan seperti apa yang dia hadapi. Setiap kemenangan tepat. Oleh karena itu, Jin Amuo tidak lagi menganggapnya sebagai klan pohon emas biru, tetapi lawan yang sepenuhnya setara dengan dirinya sendiri. Bab 1036, Tang San vs Kim Anguk. Melihat Jin Amuo di seberangnya, mata Tang San juga sangat tenang. Ini adalah saingan terbesar dalam cinta di hatinya, dan satu-satunya yang pernah melamar Tuan Muda Mei. Saya belum melamar Tuan Muda Mei, tetapi dia sudah ada di sana. Jadi, tentu saja, Tang San memiliki permusuhan yang kuat terhadap Jin Amuo. Kaisar turun dari langit, dan sebagai wasit mereka dalam game ini, itu adalah Kaisar Iblis Mayat Hidup. Ini adalah kaisar dengan kemampuan tempur pertama di Kekaisaran Tianyu. Sebelumnya, Tuan Muda Mei mengalahkan lawannya dan secara tidak sengaja melukai Kaisar Surga tanpa akhir. Penonton biasa tidak dapat merasakannya, tetapi para kaisar mengetahuinya. Mengapa mereka tidak terkejut di dalam? Keberadaan di tingkat Raja Iblis besar benar-benar dapat melukai kaisar. Sementara Kaisar Iblis abadi terkejut di dalam hatinya, dia secara alami sangat gembira. Pedang tadi pada dasarnya berarti bahwa Tuan Muda Mei dapat menonjol dari round robin. Pedang itu sama sekali tidak kalah dengan pedang langit dan bumi sebelumnya, dari sudut pandang artefak saja, itu bahkan lebih kuat. Kalau tidak, mustahil untuk melukai Kaisar Surgawi tanpa akhir. Dalam permainan saat ini, Jin Amuo muncul, dan dia telah memanggil naga ganas kemarin, yang setara dengan kepala klan pohon emas biru 2 lawan 1. Untuk berhati-hati, Kaisar Iblis Rubah Surgawi masih membiarkan Kaisar Iblis Mayat Hidup muncul secara langsung untuk menghindari masalah. Dalam hal ini, Kaisar Iblis Tianhu meminta pendapat Kaisar Tianyang Tianjing. Kaisar Tianyang Tianjing tidak keberatan. Kedua belah pihak sudah siap. Kaisar Iblis Mayat Hidup Agung melihat ke kiri dan kanan dan berkata dengan tenang. Tang San secara alami menggunakan kontrak tanpa ragu-ragu dan memanggil naga yang ganas. Meskipun sudah muncul sekali kemarin, ketika naga ganas muncul di panggung lagi, sisik ungu hitam dan keganasannya yang menakutkan masih membuat semua penonton bersemangat. Naga ganas itu tidak benar-benar bertabrakan dengan lawannya kemarin, tapi hari ini berbeda. Naga ganas muncul, langsung membawa tubuh Tang San, meskipun keganasannya tidak berkurang, itu jelas tidak memiliki rasa menjadi gila. Jelas, Patriark Klan Pohon Emas Biru benar-benar menekan kegilaannya. Ini membuat ras naga bersemangat, dan juga memenuhi hati semua penonton dengan antisipasi. Di sisi lain, mata Jin Amuo meledak dengan kecemerlangan emas gelap, dan pada saat berikutnya, tubuhnya telah bangkit melawan badai, dan dalam sekejap, ia telah berubah menjadi binatang besar dengan ketinggian lebih dari 17 meter. Behemoth dikenal sebagai yang terkuat di dunia, sebagai patriark kontemporer dari keluarga Behemoth dan penguasa kota Split Sky City, Jin Amuo secara alami adalah yang terbaik di antara mereka. Kekuatan ki dan darah yang keluar darinya hampir seketika menyebabkan ruang di sekitar tubuh tampak hancur. Tampaknya ada beberapa tubuh di ruang ini yang tidak tahan dengan tubuhnya. Napas yang kuat meledak di udara, dan seluruh tubuh Jin Amuo ditutupi dengan lingkaran emas gelap. Sepasang lengan besar sangat kokoh, dan cakar tajam sepanjang 2 meter muncul. Ini adalah senjata mengerikan yang mampu merobek tubuh klan naga dan klan iblis Phoenix. Di permukaan kulit emas gelap, rambutnya seperti jarum baja, dan sepasang mata tajam menatap naga ganas di bawah Tang San, auranya naik dengan liar. Tidak ada keraguan bahwa di mata semua orang, ini adalah pertempuran antara Jin Amuo dan naga yang ganas. Berapa banyak peran yang bisa dimainkan Tang San sebagai pendukung, tidak ada yang tahu. Tang San duduk sedikit di belakang kepala besar naga ganas itu, 8 paku di punggungnya terjalin dengan tonjolan tajam di kepala naga ganas itu, dengan kuat menempelkan dirinya di leher naga ganas itu. Di tangannya, dia memanggil tombak naga cerah. Ini juga merupakan item lelang dari lelang super, dan ini adalah pertama kalinya muncul di bidang kompetisi.
Kedua belah pihak adalah raksasa besar, dan Tang San, klan pohon emas biru, hampir diabaikan. Kaisar Iblis Abadi besar saling memandang dan kemudian berteriak dengan suara yang dalam, mulai. Saat berikutnya, Kaisar Iblis mayat hidup berubah menjadi cahaya merah dan naik ke langit, dan energi yang mengisolasi nafas kedua belah pihak menghilang seketika. Om, naga yang ganas mengeluarkan raungan kemarahan, dan di mata ungu itu, makna kegilaan meledak lagi. Dengan satu mulut, napas ungu keluar, langsung menuju Jin Anguo. Jin Anguo berbalik ke samping dalam sekejap, meskipun tubuhnya besar, itu sangat fleksibel. Di bawah penghindaran, hampir seketika datang ke sisi naga yang ganas. Cakar tajam tangan kanan langsung menuju ke perut naga ganas, dan cakar tajam lainnya menemukan Tang San. Cakar emas gelap tampaknya merobek seluruh dunia. Kemanapun dia lewat, ada celah ruang gelap di udara. Mata Jin Anguo dingin, menunjukkan keadaannya yang sangat tenang saat ini. Naga yang ganas bisa sangat ganas di keluarga naga, dan itu adalah kepala naga boneka, dan tentu saja itu bukan generasi yang mudah. Ketika Jin Anguo menghindar, sayap naganya sudah mengepak, mendorong tubuh Tang San untuk melompat ke samping. Pada saat yang sama, sayap naga kanan tiba-tiba menebas, seperti pisau besar, menebas Jin Anguo. Jin Anguo tidak mundur, tetapi maju selangkah. Ada ledakan keras di tanah, dan gelombang kejut besar tersapu dari tanah. Jin Anguo juga naik ke udara dengan bantuan gaya reaksi. Membelah langsung ke sayap naga dari naga yang ganas. Sayap naga ganas itu tiba-tiba naik, menghindari serangan cakar tajam Jin Anguo. Sayap naga lainnya menamparkan langsung ke tanah, melarutkan gelombang kejut. Pada saat yang sama, napas kehancuran lainnya menyembur ke Jin Anguo. Kekuatan destruktif ungu tua menutupi area yang luas hampir seketika. Tapi Jin Anguo tiba-tiba menjerit keras, cahaya keemasan gelap keluar dari tubuhnya, dan gas astral emas gelap yang kuat menyembur keluar, benar-benar menghalangi nafas kehancuran. Tidak diragukan lagi, itu tidak berani membiarkan kekuatan penghancur naga ganas itu meludahi dirinya sendiri. Ketika aura darah Jin Anguo meledak, udara di seluruh panggung kompetisi tampak menjadi panas terik, menunjukkan kekuatan darahnya. Pada saat yang sama, ia juga melompat dan langsung terbang ke udara lebih dari 10 meter. Dia menukik tiba-tiba, dan sepasang cakar tajam menebas langsung ke kepala naga ganas Tano. Tentu saja, Tang San langsung diselimuti di dalamnya. Napas naga ganas itu naik dan menyapu ke arah Jin Anguo. Kali ini, Jin Anguo tidak menghindar, sepasang cakar tajam tiba-tiba menebas, dan 10 tepi emas gelap yang sangat tajam secara paksa mematahkan nafas kehancuran, meleleh oleh kehancuran. Tapi itu membuka jalan bagi tubuhnya, seperti meteor emas gelap, langsung mengenai naga ganas itu. Sepasang sayap naga dari naga yang ganas menamparkan dari sisi kiri dan kanan secara bersamaan, bertabrakan dengan Jin Anguo. Bang, suara keras. Tubuh besar Jin Anguo terbalik di udara dan mendarat dengan mantap. Di sisi lain, naga ganas itu mundur beberapa langkah, dan ada beberapa bekas luka lagi di sepasang sayap naga. Sisik ungu hitam digulung. Behemoth-behemoth adalah yang terkuat di daratan, dan gelar ini pasti pantas disebut namanya. Dalam pertempuran melawan behemoth-behemoth di darat, bahkan Dragon Rache dan Phoenix Monster Rache tidak dapat bersaing dengannya, karena manfaat dari behemoth-behemoth. Cakarnya mengerikan. Cakar dari raksasa behemoth dewasa sebanding dengan senjata divine, dan memiliki karakteristik yang tidak bisa dihancurkan. Bahkan sisik keluarga naga tidak dapat menahan serangannya. Tentu saja, Jin Anguo juga sangat takut dengan atribut kehancuran dari naga ganas Tano, kecuali tabrakan dengan kekuatan penghancur ketika kekuatan garis keturunannya meledak, tubuhnya tidak akan pernah bersentuhan dengan kekuatan penghancur. Mengangkat ke langit, Saudara Long. Tang San berbisik sambil duduk di belakang naga yang ganas. Dia tidak bergerak sekarang, hanya mengamati kekuatan Jin Anguo. Harus dikatakan bahwa orang ini dapat menonjol di antara binatang raksasa Bimen, bahkan lebih baik dari saudara-saudaranya, dan menjadi penguasa kota kontemporer dari Sky Splitting City, yang memang luar biasa. Kekuatan darah sangat kental, dan itu pasti milik keberadaan yang hanya berjarak satu garis dari Kaisar. Jika Kaisar Iblis pemisah surgawi jatuh dan mengosongkan posisinya, dia pasti akan dapat mengambil alih secara langsung. Bab 1037, Jalan Hidup dan Mati. Keterampilan tempur dan pengalaman tempur sangat kaya. Meskipun naga ganas itu juga sangat kuat, ia memiliki rasa tertekan olehnya. Naga ganas itu berjongkok,
dan pada saat berikutnya, mengepakkan sayapnya, ia akan terbang ke langit. Langit adalah domain naga dan Phoenix. Meskipun binatang raksasa dapat terbang di langit dengan kekuatan darah mereka setelah mereka mencapai tingkat budidaya tertentu, mereka masih jauh lebih buruk daripada klan naga dan klan Phoenix dalam hal ini. Tetapi pada saat ini, mata Jin Amo tiba-tiba menyala, dan benda seperti token kuning kemasan terbang keluar, hanya untuk mendengarnya mengaum, terlarang. Tiba-tiba, paksaan tak terlihat muncul di atas langit, seolah-olah aturan seluruh dunia telah dirusak. Tubuh naga ganas Tano yang baru saja lepas landas ditindas oleh kekuatan aturan ini dan jatuh ke tanah lagi. Tentu saja, Jin Amo tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Dia mengambil satu langkah ke depan, melompat, dan mengangkat cakar tajamnya dari kedua sisi tubuhnya pada saat yang sama, mengeluarkan 10 bilah cahaya kemasan gelap yang besar, yang langsung menuju ke perut naga ganas itu. Ada artefak yang bisa melarang ruang kosong. Ini awalnya dirancang untuk berurusan dengan klan naga dan klan iblis Phoenix, kan? Tetapi bahkan jika dia sangat siap, Jin Amo menyerah pertempuran kemarin dengan Su Anyu, Raja Naga Cahaya. Dapat dilihat bahwa kekuatan nyata Su Anyu harus lebih kuat. Pada saat ini, naga ganas itu menunjukkan kekuatannya yang kuat. Sayap naga besar tiba-tiba terbuka, meskipun ditekan oleh peraturan udara terlarang, atribut penghancurannya sendiri sangat tinggi, yang menahan kecenderungannya untuk jatuh sampai batas tertentu. Pada saat yang sama, semua sisik ungu hitam di tubuhnya menjadi lebih cerah dan berubah menjadi ungu cerah. Melihat adegan ini, Jin Amo, yang awalnya menyerang, berbalik hampir seketika, menendang jari-jari kakinya ke tanah, dan dengan paksa menyelesaikan momentumnya, dia membalikkan tubuhnya dan dengan cepat bergegas ke samping. Saat berikutnya, cahaya ungu besar dengan ukuran yang hampir sama dengan naga ganas Tano turun dari langit dan membombardir tanah dengan berani. Jika Jin Amo lebih lambat, dia pasti akan diselimuti oleh cahaya ungu ini. Tidak ada gemuruh di tanah, tetapi lubang besar dengan kedalaman 100 meter muncul dengan sangat tenang, dan itu berubah menjadi lubang ungu besar, dan cahaya ungu masih menyebar, membubarkan bumi. Seperti yang diharapkan dari properti kehancuran. Pecahnya naga ganas, kekuatan perkasa, menyebabkan penonton berseru. Dan penutup pelindung juga meledak menjadi cahaya yang menyilaukan, menghalangi invasi atribut kehancuran. Wajah Jin Amo juga menjadi serius, melihat naga ganas yang seluruh tubuhnya masih bersinar dengan cahaya ungu terang, ia mengambil napas dalam-dalam, dan matanya tiba-tiba menjadi merah. Tubuh yang sudah setinggi sekitar 17 meter itu justru membengkak lagi, menjadi lebih megah, dan tingginya juga melebihi 20 meter. Sepasang cakar tajam telah tumbuh hingga 3 meter. Haus darah, kemampuan bawaan Bimen Behemoth. Udara terlarang membuat marah lawan, dan segera memperbaiki dirinya sendiri. Ia percaya bahwa kekuatan penghancur begitu kuat sehingga tidak mungkin bagi naga ganas untuk menggunakannya sepanjang waktu. Sebelum serangan naga ganas berikutnya datang, Jin Amo sudah melompat dan menyapu ke samping seperti kilat. Bahkan, hingga kini serangannya masih tentatif dan belum habis-habisan. Itu menunggu kesempatan, tetapi juga karena takut menghancurkan atribut. Ini adalah kekuatan naga yang ganas, yang dapat bersaing dengan pemimpin klan, dan bahkan Behemoth yang lebih kuat. Naga ganas itu membanting ke tanah dan mendarat di sisi lubang sedalam 100 meter. Tidak ada lagi serangan penuh. Rasa gila pada sepasang mata ungu berangsur-angsur menjadi lebih kuat. Tangan kanan Tang San mencengkeram tanduk naga yang ganas, dan energi kehidupan dituangkan ke dalam lautan kesadarannya, membantunya menstabilkan emosinya. Kakak Long, jangan terburu-buru. Jika lebih mahal daripada konsumsi, maka kita akan membandingkannya dengan itu. Saat dia berbicara, sinar cahaya biru emas mulai keluar dari tubuh Tang San, dan energi kehidupan yang kaya tiba-tiba bergegas menuju tubuhnya dari segala arah. Sinar cahaya biru emas ini berduyun-duyun ke Tang San, dan secara alami juga jatuh pada naga yang ganas. Sisik asli naga ganas itu mulai meredup ungu, tetapi di bawah naungan lampu biru emas ini, ia menjadi cerah kembali. Dalam hal memahami cara hidup dan mati, sama sekali tidak ada orang yang bisa dibandingkan dengan Tang San di pesawat ini. Dia dapat menggunakan energi hidupnya untuk meningkatkan kesadaran Fierce Dragon, untuk menghilangkan kekuatan penghancur dalam kesadarannya, dan dia juga dapat menggunakan energi hidupnya untuk memicu kekuatan penghancur. Saat itu, ketika dia masih di alam dewa, dewa penghancur, yang juga Raja Dewa, tiba-tiba melancarkan pemberontakan.
Pemberontakan itu hampir menjungkirbalikkan ranah para dewa. Tetapi kemudian alam para dewa mengalami bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan turbulensi waktu dan ruang melanda. Dewa penghancur tersadar, menyadari kesalahannya, dan setelah mengakui kesalahannya kepada Tang San, raja tertinggi alam dewa, dia dan istrinya, Dewi Kehidupan, mengubah ontologi menjadi kekuatan penjaga dewa alam, sehingga membuat alam dewa stabil. Pada saat itu, kedua raja dewa telah meninggalkan benih, yang selalu disimpan di sisi Tang San. Baru setelah reinkarnasi ini dia mewariskan warisan dua raja dewa kepada putra dan menantunya, dan mereka mewariskan warisan dua raja dewa yang telah mengalami kesulitan. Setelah bertanggung jawab atas dua benih kehidupan dan kehancuran begitu lama, dia tentu mengerti betapa misteriusnya hubungan antara kehidupan dan kehancuran. Saat itu, jika bukan karena Dewi Kehidupan yang tidak ingin menjadi musuhnya dan tidak mendukung suaminya, begitu dia menggunakan kekuatan kehidupan untuk membantu kekuatan penghancur, maka bahkan Tang San di waktu itu pasti tidak akan mampu bersaing dengan mereka. Dapat dilihat betapa menakjubkannya misteri kekuatan kelahiran dan kematian ini. Inilah kekuatan paling orisinal di alam semesta. Ketika naga ganas Tano merasa bahwa kekuatan penghancur yang telah dia konsumsi dengan cepat dipulihkan oleh energi kehidupan yang ditarik oleh domain penghisap kehidupan Tang San, bahkan bisa dikatakan tersulut, mau tak mau ia membeku untuk beberapa saat momen. Sejak menjadi boneka naga, misinya dalam perlombaan naga adalah bertarung, entah berapa banyak kesulitan dan rintangan yang dialaminya dan berapa banyak musuh kuat yang dihadapinya. Tetapi karena sifatnya yang khusus, bahkan jika terluka, itu hanya bisa dibawa sendiri, menunggu penyembuhan diri. Dan pada saat ini, dia benar-benar merasakan bantuan dari Tang San, perasaan ini benar-benar luar biasa. Sedemikian rupa sehingga Tang San tidak perlu menyuntikkan energi kehidupan, kesadarannya jauh lebih sadar dari biasanya. Yang Tian mengeluarkan raungan naga yang sangat bahagia, dan mata ungu naga ganas Tano menatap ke arah Jin Anguo. Ketika kekuatan penghancur dapat dipulihkan tanpa henti, maka ia berpikir bahwa itu tak terkalahkan. Setidaknya di bawah Kaisar, tak terkalahkan. Kemarahan, tiga erangan naga terdengar. Cahaya ungu cemerlang langsung meledak dari naga ganas itu. Segera, di seluruh panggung kompetisi, semuanya ditutupi oleh cahaya ungu. Bagaimanapun, area meja kompetisi terbatas, ketika naga ganas itu menghancurkan kekuatan penghancurnya dengan cara apapun, energi destruktif yang menutupi seluruh ruang secara alami tidak dapat dihindari. Ki pelindung tubuh Jin Anguo hampir seketika mengeluarkan asap, yang dikonsumsi oleh kekuatan penghancur. Ini adalah, murid Jin Anguo menyusut, dan dia bahkan lebih terkejut dan marah. Bahwa Jin Miaolin benar-benar dapat menggunakan atribut hidupnya sendiri untuk membantu naga ganas itu. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana melawan ini? Tentu saja Jin Miaolin tidak melihatnya, tapi Jin Miaolin terlalu aneh. Energi hidupnya dapat digunakan sebagai nutrisi untuk naga ganas, sehingga kekuatan penghancur naga ganas dapat digunakan untuk waktu yang lebih lama, dan bahkan memiliki efek amplifikasi yang kuat. Pada saat ini, Jin Anguo merasa bahwa naga ganas Tano yang dia hadapi telah mencapai tingkat seorang kaisar sama sekali. Tano meraung lagi, dan gelembung ungu tua tiba-tiba muncul di kekuatan penghancur ungu. Setiap kali gelembung itu pecah, segala sesuatu di sekitarnya menjadi layu dengan cepat. Bahkan perisai pelindung di sekitar meja kompetisi mulai mencair. Bab 1038, ini tidak adil. Suara Phoenix Ming yang keras terdengar di udara, dan api yang berapi-api jatuh dari langit. Lampu merah menyala bergabung ke dalam penutup pelindung, yang nyaris tidak menghalangi penyebaran kekuatan penghancur, tetapi nyala api juga menghabiskan banyak kekuatan di depan dari kekuatan penghancur, Di pinggiran penutup pelindung, ada pemandangan aneh, sejumlah besar sinar biru emas dengan cepat menyatu ke arah meja kompetisi. Tidak hanya energi kehidupan di udara yang diekstraksi, tetapi bahkan penonton merasa bahwa sepertinya ada kekuatan lemah yang dilucuti dari tubuh mereka. Energi kehidupan Tang San tentu saja bisa menjadi nutrisi untuk kekuatan penghancur, tetapi pada saat yang sama, kekuatan penghancur juga berubah melalui hidup dan mati di bawah bimbingannya, membuat bidang penyerapan hidupnya lebih kuat. Keduanya saling melengkapi dan mempengaruhi seluruh arena. Namun, Tang San tidak senang saat ini. Alasannya sangat sederhana, kekuatan yang terbuka terlalu kuat, dan itu adalah kekuatan gabungan keduanya, yang agak tidak adil untuk pertempuran kaisar itu sendiri. Saya takut setelah permainan ini, jika saya ingin bertarung dengan naga ganas lagi, saya akan mendapat masalah.
Ini tidak adil, Jin Amuo berteriak. Saat berikutnya, cahaya keemasan gelap meledak seketika, berubah menjadi pusaran emas gelap yang besar, tidak lagi menghindar, tetapi menyerang dengan ganas ke arah Tang San dan naga yang ganas. Dengan dorongan Tang San, naga ganas itu sekarang tampaknya ditutupi dengan lapisan batu kecubung. Meskipun masih memiliki penampilan aslinya yang mengerikan, itu juga sangat indah pada saat yang sama. Rasanya seolah-olah telah mencapai puncak kehidupan, dan itu benar-benar hanya perlu mengambil langkah untuk memasuki tingkat kaisar. Tetapi ia juga memahami bahwa jika ia benar-benar mengambil langkah ini, itu akan menjadi kematiannya sendiri. Tetapi di hadapan Jin Amuo, yang memecahkan badai pedang, ia tidak memiliki keraguan. Dengan berani bergegas ke depan, cahaya dan bayangan kehancuran besar tiba-tiba bertabrakan dengan pusaran Jin Amuo. Ledakan, tubuh agung Jin Amuo dalam keadaan haus darah tersingkir hampir seketika. Seekor naga ganas bisa bersaing dengannya, tetapi sekarang dengan bantuan Tang San, itu akan menjadi lebih berbeda. Tabrakan ini langsung membuat Jin Amuo merasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan hancur, yang lebih mengerikan lagi adalah kekuatan kehancuran yang tak tertandingi menyerang tubuhnya. 1 lawan 2, itu benar-benar tidak mungkin. Menelan buah emas biru dalam satu gigitan, itu bukan yang ke-11 dalam pelelangan, tetapi yang 10. Jin Amuo meraung dengan enggan, saya mengaku kalah, tapi itu tidak adil. 1 lawan 2, bagaimana ini bisa menjadi pertempuran kaisar? Naga ganas itu berhenti mengejar, dan Tang San, yang duduk di lehernya, merentangkan tangannya, dan berkata dengan keras, mungkin Tuan Kota Jin berpikir ini agak tidak adil. Namun, aturannya ditetapkan oleh pengadilan leluhur dan surat wasiat. Petik 2. Di langit, Kaisar Iblis Abadi Besar memandang Tang San yang duduk di atas kepala naga ganas dengan mata yang rumit, dan dia tidak bisa menahan perasaan tidak bisa berkata-kata. Anak ini mengatakannya dengan sangat keras sehingga penonton tidak akan mendengarnya. Bukankah ini hanya untuk menahan Kaisar, sehingga Kaisar tidak bisa kembali? Jin Amuo dalam keadaan haus darah saat ini, dan kesadarannya awalnya sedikit terjaga mendengar kata-kata yang tampak tidak bersalah dari Tang San, dia langsung menjadi marah. Ketika Kaisar salah, dia harus memperbaikinya. Pendekatan 2 lawan 1 Anda tidak adil untuk semua kontestan. Itu harus diperbaiki, jika tidak, kita akan menyerang secara kolektif. Tang San terkekeh dan berkata, bagus untuk menghentikan kompetisi. Jika ada lebih banyak orang yang menghentikan kompetisi, bukankah saya bisa mendapatkan tahta secara langsung? Anda, cukup. Kaisar Iblis Abadi Besar turun dari langit, dan berkata dengan sungguh-sungguh, apakah itu adil atau tidak, terserah pengadilan leluhur untuk memutuskan. Tapi pertempuran hari ini, Jin Miaolin menang. Ayo pergi, kekuatan Tang San, Fierce Dragon atau Jin Amuo tersapu ke udara oleh yang satu ini. Keagungan Kaisar terlihat jelas. Naga ganas itu dibawa kembali ke dalam kontrak oleh Tang San di udara, dan dia sendiri diam-diam jatuh ke arah ruang tunggu. Jin Amuo tidak berdaya, tubuhnya menyusut, dan dia berubah menjadi sosok manusia lagi, dan dia juga jatuh ke ruang duduknya. Auditorium di lapangan sudah berisik saat ini. Won, Amethyst Coin Warrior benar-benar memenangkan game lain, sungguh luar biasa. Tetapi untuk menang adalah untuk menang. Dan tampaknya ketika Tang San dan Fierce Dragon bergabung, tekanan kuat bahkan membuat Patriark Klan Binatang Raksasa Bimen tampaknya menghadap Kaisar, tidak mampu melawan. Faktanya, ini juga benar, ketika Tang San dan Fierce Dragon bergabung dengan seluruh kekuatan mereka, bahkan jika Tang San hanya menggunakan kekuatan Jin Miaolin, itu sudah cukup untuk menandingi atribut Kaisar yang menghancurkan plus cara hidup dan kematian. Ini jelas merupakan kombinasi yang sangat kuat. Dengan 2 kemenangan dan 2 kemenangan, Tang San kini memiliki poin yang sama di babak round robin dengan Raja Naga Cerah Suanyu. Dan lawan yang akan ia hadapi di game selanjutnya adalah Suanyu. Sesuai dengan janji sebelumnya, Suanyu harus berinisiatif mengakui kekalahan. Dengan cara ini, poin Tang San akan langsung mencapai posisi pertama di babak berikutnya. Sepertinya kita harus berdiskusi dengan baik. Aku tidak menyangka situasi seperti itu akan terjadi. Suara Kaisar Iblis Tianhu bergema dalam kesadaran semua kaisar. Pada saat ini, karena meja kompetisi rusak terlalu banyak, perlu waktu untuk memperbaikinya. Kaisar Tianyang, yang duduk di sisi kekaisaran kaya, sekarang berkomunikasi dengan Tang San dengan akal ilahinya. Mengapa kamu membuat masalah besar? Bukankah itu cukup jika kamu menang?
Kamu pasti tidak bisa mengikuti pendekatanmu yang merusak keadilan, kata Tianyang Tianjing dengan marah. Tang San tersenyum pahit, Yang Mulia, saya harus mengatakan bahwa saya tidak tahu saya bisa melakukan ini, saya hanya bereksperimen hari ini, apakah Anda percaya? Saya benar-benar tidak tahu akan seperti ini. Dan saya tidak melanggar aturan apapun. Diperbolehkan menggunakan semua item dalam lelang super untuk berpartisipasi dalam pertempuran kaisar. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh pengadilan leluhur. Saya tidak bisa kembali ke pengadilan leluhur, kan? Kamu harus berjuang demi alasanku. Akhirnya aku mendapat kesempatan, ayo bersaing memperebutkan tahta, aku milikmu. Kata-kata Tang San setengah benar dan setengah benar, dia benar-benar tidak yakin apakah cara kelahiran dan kematian benar-benar dapat diterapkan di kedua arah. Tetapi dia yakin bahwa dia dapat meningkatkan naga ganas, tetapi dia tidak berharap bahwa naga ganas juga dapat memberikan umpan balik untuk meningkatkan bidang penyerapan hidupnya, sehingga kedua belah pihak membentuk siklus saling membantu, yang membuat kekuatan melonjak. Domain penghancuran secara langsung menyelubungi segalanya, mencapai kekuatan tempur tingkat kaisar. Tapi kemudian sudah terlambat untuk menyembunyikannya. Aku mengerti, Tianyang Tianjing Huang berkata dengan marah. Dia percaya kata-kata Tang San, memang, situasinya saat itu agak istimewa. Mengganggu komunikasi kesadaran, Tang San kembali ke ruang duduknya dan menutup matanya untuk beristirahat. Meskipun para tetua klan pohon emas biru sangat gembira dengan kemenangan beruntunnya, mereka telah melihat sesuatu yang salah saat ini. Kombinasi Tang San dan Fierce Dragon benar-benar menekan bahkan pembangkit tenaga listrik seperti Jin Anguo, jadi bukankah itu berarti posisi kaisar akan aman? Tapi masalahnya, itu lebih pada kekuatan naga yang ganas, yang pasti akan menyebabkan rebound kontestan lain. Secara khusus, Kekaisaran Tianyu awalnya memiliki keunggulan di sisi pemain pria, jadi mereka harus memenangkan lebih banyak tempat di final. Sekarang ada begitu banyak bajingan, hampir pasti Tang San akan dapat menempati 3 pemain pria dengan naga ganas salah satu tempat di final. Jika ada masalah lain dengan pemain wanita, Kekaisaran Tianyu akan kehilangan kerugian besar dalam pertempuran menaklukkan kaisar ini. Oleh karena itu, kata-kata yang diteriakkan Jin Anguo pada saat terakhir sebenarnya mengingatkan para kaisar. Bab 1039, Benturan Para Raja. Tang San sendiri tidak khawatir tentang apapun, bahkan jika naga ganas itu pergi, dia masih memiliki cara lain untuk menghadapinya. Tetapi jika istana leluhur tidak mengizinkannya menggunakan naga ganas, dia harus memberinya penjelasan. Adapun bagaimana memutuskan, maka biarkan Kaisar Kekaisaran Tianyu dan Kekaisaran Kaya pergi ke permainan. Ada komunikasi antara Kaisar Tianyang Tianjing dan dirinya sendiri sekarang, dan dia tidak akan pernah membiarkan dirinya terlalu menderita. Dengan terciptanya 2 kemenangan pertama, ia memiliki probabilitas tinggi untuk lolos dari babak round robin. Semuanya berjalan baik di pihak Tuan Mei, jadi semuanya berjalan baik untuk saat ini. Pada saat ini, para kaisar dari istana leluhur juga sedang mendiskusikan situasi permainan tadi saat mereka sedang mengistirahatkan tempat permainan. Dilihat dari situasi permainan barusan, ini memang tidak adil. Kombinasi Jin Miaolin dan naga ganas setara dengan superposisi 2 Raja Iblis besar, dan atribut di antara mereka juga menghasilkan reaksi keuntungan tertentu, ini memiliki menjadi lebih kuat. Bahkan telah mencapai tingkat ambang batas kaisar. Sangat tidak adil bagi pemain lain untuk terus membiarkan mereka bersaing seperti ini. Orang yang berbicara adalah Kaisar Iblis Raksasa, dan Kaisar Iblis Pemecah Langit tidak mudah untuk berbicara, tetapi dia, seorang teman dekat, tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan. Ini benar-benar tidak adil. Jika kita terus seperti ini, apalagi round robin, bahkan di final, dia pasti akan menempati salah satu dari 3 posisi. Raja Iblis Kegelapan, yang juga Raja Iblis Agung, berkata dalam hati, suara. Meskipun Tang San belum bermain melawan pemain Dark Demon Dragon Rache, dia akan selalu bertarung nanti. Jika dia dapat mengambil keuntungan dari fakta bahwa Fierce Dragon dapat dihapuskan sekarang, sehingga dia tidak dapat menggunakannya nanti, ditambah dia telah mengalahkan Jin Anguo dan Lu Fuyao, itu secara alami akan menjadi keuntungan besar bagi Dark Demon Dragon, pemain. Saya tidak bisa mengatakan hal yang sama. Aturan dirumuskan oleh pengadilan leluhur. Jin Miaolin tidak melanggar aturan. Semuanya dilakukan sesuai dengan persyaratan pengadilan leluhur. Sekarang apa alasan kita untuk tidak melakukannya? Gunakan naga ganas. Kami memutuskan untuk menempatkan naga ganas di pelelangan. Akan ada pelelangan di pertemuan itu,
tetapi itu adalah niat klan naga Anda. Uang itu juga diperoleh oleh Anda, kata Kaisar Surgawi dengan ringan. Kaisar Surga sedang tidak dalam suasana hati yang baik sekarang. Pemain yang mewakili klan esensi bunga Mingyue baru saja kalah dari Tuan Muda Mei. Melihat bahwa Kaisar Iblis Besar akan menargetkan para pemain di sisi klan monster, dia sudah mengajukan pendapatnya sendiri tanpa sinyal Tianyang Tianjing Huang. Mari kita bicarakan, semuanya. Kaisar Iblis Rubah Surgawi tidak membuat pernyataan yang jelas, tetapi hanya memberi isyarat kepada para kaisar. Saudara Tianyang, apa pendapatmu? Kaisar Iblis Tianhu berkata kepada Kaisar Tianyang Tianjing. Tianyang Tianjing Huang adalah yang terkuat dari kekaisaran kaya, dan pendapatnya tentu saja sangat penting. Tianyang Tianjing berkata dengan acuh tak acuh, saya setuju dengan Diin. Aturan dibuat oleh kami. Apakah perlu mengubah aturan jika aturan digunakan secara wajar untuk mendapatkan keuntungan? Lalu siapa yang akan percaya pada aturan yang ditetapkan oleh pengadilan leluhur? Mengapa Jin Miaolin tidak bisa mendapatkan tahta kaisar? Faktanya, semua orang harus tahu bahwa jika dia bisa menjadi kaisar dan tinggal di istana leluhur, itu akan sangat bermanfaat bagi kita semua di sini. Apa yang dia bawa? Aku takut bahwa hanya leluhur pohon asli yang dapat dibandingkan dengan tingkat energi kehidupan, dan kami memiliki bukti untuk membuktikan bahwa dia adalah patriark pertama klan pohon emas biru yang memiliki warisan leluhur pohon. Tidak ada ambiguitas dalam apa yang dia katakan, dan ekspresi langsungnya adalah dukungan penuh. Setelah mendengarkan kata-kata Kaisar Tianyang Tianjing, tidak ada kaisar dari klan monster yang mengatakan sepatah kata pun. Arti Tianyang dan Diin pada dasarnya dapat mewakili pendapat Kekaisaran Richen. Saudaraku yang abadi, bagaimana menurutmu? Kaisar Iblis Besar Tianhu menoleh ke Kaisar Iblis Mayat Hidup Agung dan bertanya. Kaisar Iblis Mayat Hidup berkata dengan sungguh-sungguh, baru saja, sebagai wasit, saya sangat merasakan tabrakan antara kedua belah pihak. Saudara Tianyang benar, dari perspektif aturan, kami tidak dapat mencegah Jin Miaolin untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Namun, kehidupan Jin Miaolin situasi bahwa domain dan kekuatan penghancur naga ganas saling melengkapi memang di luar semua prediksi. Kombinasi keduanya dapat membentuk siklus khusus, di mana kekuatan kehidupan dan kehancuran tumbuh dengan cepat dalam siklus masing-masing. Permainan seharusnya tidak menjadi batas dari apa yang dapat mereka tunjukkan. Tetapi keadaan seperti itu belum tentu merupakan hal yang baik bagi mereka. Sulit untuk mengatakan apakah akan ada masalah dari waktu ke waktu, yang mengakibatkan mutasi destruktif. Bagaimanapun, ini dua kombinasi energi atribut agak seperti menari di ujung pisau. Ada beberapa ketidakstabilan di dalamnya. Setelah ketidakstabilan ini meletus, kemudian, saya khawatir perisai pelindung kita, bahkan kita para kaisar, tidak dapat memastikan keamanan lapangan bermain. Kompetisi kali ini dihadiri oleh elit dari semua kelompok etnis. Jika ada situasi seperti itu yang mengancam penonton, tidak hanya Jin Miaolin dan naga ganas yang akan mati, tetapi juga dapat menyebabkan situasi di mana kehidupan hancur. Demi pihak, saya pikir harus ada beberapa batasan, jika tidak, begitu bahaya muncul, itu akan terlambat. Tentu saja, karena kami telah merevisi aturan, kami juga harus memberi Jin Miaolin beberapa kompensasi. Petik 2. Mendengar kata-kata Kaisar Iblis Mayat Hidup Agung, Kaisar Iblis Agung Tianhu tidak bisa menahan matanya berbinar. Benar saja, Jiang masih tua dan panas. Melanggar aturan yang ditetapkan oleh pengadilan leluhur memang tidak masuk akal, bahkan jika ada lebih banyak kaisar di klan monster, jika aturan disentuh, banyak kaisar masih akan ragu. Namun, Kaisar Iblis Mayat Hidup Agung menjelaskan alasan pembatasan dari aspek lain, dan ada ruang untuk komunikasi. Jalan hidup dan mati pada awalnya merupakan kombinasi khusus yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketidakstabilannya dapat dilihat dari kegilaan asli naga ganas. Begitu naga ganas tiba-tiba menjadi gila dan cara hidup dan mati tidak teratur dan meledak, berapa banyak orang yang akan mati, penonton. Apa yang dikatakan Immortal Brother dibenarkan. Keselamatan memang menjadi prioritas kami, kata Kaisar Iblis Tianhu. Aku setuju. Kaisar Iblis Pemisah Langit berkata dengan ringan. The Dark Demon King segera berkata, saya juga setuju dengan Yang Mulia Unding. Keselamatan sangat penting. Setuju. Kaisar Iblis Agung Jing Feng menindaklanjuti. Dia selalu mengenakan celana panjang dengan Kaisar Iblis Abadi Agung. Tidak peduli apa yang dikatakan Kaisar Iblis Mayat Hidup, tentu saja dia harus mengikutinya.
Kaisar Setan Harimau Putih Besar duduk di ruang duduknya, sudut mulutnya berkedut, dan dia berkata dalam hatinya, kamu setuju denganku, itu orang favorit putrimu. Setuju, kata Kaisar Iblis Mammoth. Di antara Kaisar Iblis Besar, satu-satunya yang belum menyatakan posisi mereka adalah Kaisar Iblis Harimau Putih Besar dan Santo Pedang. Kesadaran Kaisar Setan Rubah Surgawi segera berlalu, dan dia bertanya kepada Kaisar Setan Harimau Putih. Saya menyimpan pendapat saya, Kaisar Setan Harimau Putih Besar berkata dengan ringan. Kepentingan Kekaisaran Tianyu adalah sama, meskipun dia tahu bahwa Jin Miaolin adalah Tang San, tetapi pada saat ini, dia tidak dapat secara terbuka menentangnya, itu akan terlalu jelas. Hubungan antara dia dan Jin Miaolin akan segera terungkap. Aku juga menyimpan pendapatku. Suara Kaisar Iblis Besar Pedang Sein juga terdengar. Di antara 8 Kaisar Iblis Besar, 5 setuju dan 2 keberatan. Bahkan jika Kaisar Iblis Rubah Surgawi tidak mengungkapkan niatnya, itu sudah jelas. Kaisar Tianyang Tianjing terdiam beberapa saat, dan dia benar-benar tidak menyangka bahwa Kaisar Iblis Mayat Hidup akan menemukan terobosan dari keamanan tempat tersebut. Dan apa yang dikatakan pihak lain juga sangat masuk akal, jika ada masalah keamanan, akan ada masalah besar. Tidak perlu melanjutkan kompetisi ini. Ini tidak dapat diterima oleh kedua belah pihak. Saudara Tianhu, Saudara Abadi, saya ingin bertanya, jika Anda tidak membiarkan dia menggunakan naga ganas, itu sama dengan melenyapkannya secara langsung jika dia tidak melanggar aturan. Jadi, kompensasi apa? Posisinya, Tianyang Tianjing Huang berkata dengan ringan. Meskipun tidak ada fluktuasi emosional dalam nada suaranya, ketidakpuasan dalam kata-katanya sudah sangat jelas. Pada saat ini, bahkan Kaisar Surgawi Wutong, yang dekat dengan Kaisar Iblis Mayat Hidup, tidak berani mengatakan apa-apa. Ketika kepentingan kedua kerajaan bertabrakan, mereka harus berdiri di sisi negara mereka sendiri, bukan karena kepentingan pribadi. Emosi mempengaruhi ini. Bab 1040, Kompensasi. Kaisar Iblis Mayat Hidup berkata dengan sungguh-sungguh, saya pikir saya bisa memberinya 2 kemenangan tambahan sebagai kompensasi saat berpartisipasi dalam round robin. Dia sudah memiliki 2 kemenangan, dan menambahkan 2 kemenangan lagi sama dengan 8 poin. Dia masih memiliki 6 pertandingan tersisa. Dalam hal ini kasus, dia hanya perlu memenangkan 1 atau 2 game lagi untuk mengamankan tempat kualifikasi. Kemungkinan ini cukup besar. Pada saat yang sama, Zhu Ting juga perlu mengembalikannya. Dia dapat terus memegang koin ametis yang dihabiskan dalam pelelangan Fierce Dragon. Saya tidak tahu, apa pendapat Anda tentang Brother Tianyang? Petik 2. Mengembalikan dan mengkompensasi kemenangan. Kaisar Iblis Abadi yang hebat jelas telah memikirkan rencana ini sejak lama, dan bahkan Kaisar Iblis Besar Tianhu telah menyetujuinya. 8 poin memang sangat menguntungkan, namun nantinya jika Jin Miaolin tidak bisa memenangkan sebuah permainan, dia tetap akan tersingkir. Tapi selama Anda memenangkan lebih dari 1 pertandingan, Anda memiliki kesempatan untuk masuk final. Tianyang Tianjing berpikir sejenak, dan berkata dengan sungguh-sungguh, keluarga pohon emas biru tidak pandai berkelahi, itu sudah terkenal. Jika naga ganas dihilangkan, bahkan jika dia sudah memiliki 8 poin, saya pikir itu tidak berguna. Petik 2. Kaisar Iblis Mayat Hidup berkata dengan sungguh-sungguh, tetapi jika Anda memberi lebih banyak, itu tidak adil bagi pemain lain. Awalnya, pemain lain juga harus memiliki pendapat tentang aturan pengadilan leluhur kali ini. Kaisar Iblis Tianhu berkata, karena setiap orang memiliki pendapat mereka sendiri, lebih baik melakukan ini. Mari kita undang Patriark Jin Miaolin dan tanyakan apa pendapatnya. Kemudian kita akan membuat keputusan akhir. Ya, Kaisar Iblis Mayat Hidup Agung berkata dengan suara yang dalam. Ya, Kaisar Tianyang Tianjing juga setuju. Dalam hatinya, Jin Miaolin seperti hantu, apa yang dia inginkan, biarkan dia mengatakannya sendiri. Segera, Tang San dibawa ke tempat istirahat Kaisar. Setiap rest area di sini eksklusif untuk setiap Kaisar. Hanya ketika dia datang ke sini, dia diundang oleh para Kaisar ke aula pengadilan leluhur, di mana terdapat banyak Kaisar. Merasakan tatapan para Kaisar, Tang San pertama-tama memberi hormat dengan hormat. Jin Miaolin telah melihat Yang Mulia. Saya tidak tahu mengapa Yang Mulia meminta saya untuk datang ke sini. Apa yang secara sadar bertanya? Itu dia? Maksudnya sangat jelas, saya semua bersaing sesuai aturan, mengapa Anda mencari saya? Kaisar Iblis Tianhu berkata, kami semua menyaksikan permainan Anda hari ini.
Situasi Anda memang cukup istimewa. Pertama-tama, pengadilan leluhur mengakui bahwa Anda bersaing di bawah aturan, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Namun, karena yang galak keistimewaan naga, istana leluhur sedikit khawatir, dan aku harus meminta Patriark Jin untuk lebih memahami. Sebagai kaisar yang bertanggung jawab atas istana leluhur, nada suaranya selembut mungkin. Tang San berkata dengan hormat, "Yang mulia, tolong jelaskan." Raja Iblis Rubah Surgawi berkata, "Sebelum Anda bekerja sama dengan naga ganas dalam kompetisi, saling melengkapi dengan kekuatan hidup dan kekuatan penghancur, sehingga menunjukkan kekuatan yang kuat, kekuatan hidup dan mati sangat kuat, dan dikalahkan lawan. Tapi pada saat yang sama, kekuatan hidup ini juga membuat kita merasa tidak stabil. Begitu tidak dikendalikan dengan baik, ada kemungkinan wabah, sehingga mengancam semua penonton. Ini yang kita khawatirkan. Oleh karena itu, kami harap kamu bisa bermain di game berikutnya." Naga ganas tidak lagi digunakan untuk memastikan keamanan game. Pengadilan leluhur akan memberimu kompensasi. Bagaimana menurutmu? Tang San tertegun sejenak. Dia awalnya berpikir bahwa pengadilan leluhur akan memaksa dirinya sendiri untuk tidak menggunakan Fierce Dragon dalam permainan, dan kemudian memberinya kompensasi, tetapi dia tidak mengharapkan lawan untuk menemukan beberapa alasan. "Bicaralah untuk diri Anda banyak." Dia tidak segera menjawab, tetapi menundukkan kepalanya dan tampak pasrah. Kaisar Iblis Rubah Surgawi tidak mendesaknya, tetapi hanya menatapnya dengan tenang. Setelah beberapa saat, Tang San menghela nafas dan berkata, "Jika pengadilan leluhur tidak ingin saya membuat perbedaan dalam pertempuran untuk Kaisar, lalu mengapa saya tidak berhenti saja?" Mendengar kata-katanya, Kaisar Tianyang Tianjing tidak bisa menahan diri untuk tidak menyala. Langkah yang baik adalah mundur. Meskipun dia adalah penguasa kota, di depan kaisar dari istana leluhur, statusnya bukan apa-apa. Jika dia tertekan dengan istana leluhur, akan ada masalah tidak menghormati kaisar dan istana leluhur. Itu pasti akan dibenci oleh semua kaisar. Tetapi dengan wajahnya yang tak berdaya, dia bahkan mengungkapkan keluhannya untuk mematuhi makna dari istana leluhur, dan sangat pintar untuk langsung memilih untuk mundur untuk mengungkapkan ketidakpuasannya. Setidaknya itu akan menyebabkan roh dan monster merasa bahwa mereka memiliki musuh yang sama, sehingga Kaisar Surgawi akan berdiri di sisinya. Bagaimanapun, dia adalah penguasa kota kekaisaran kaya. Kaisar Iblis Besar Tianhu melambaikan tangannya dan berkata, "Tentu saja kami tidak bermaksud seperti itu. Partisipasi Patriark Jin dalam kompetisi telah sangat meningkatkan pertempuran untuk Kaisar. Kami baru saja membahasnya, dan untuk memastikan keadilan bagi Anda, kami juga akan memberikan kompensasi kepada Anda. Anda dapat langsung memberi Anda 2 poin ekstra untuk menang. Jika Patriark Jin dapat memenangkan 1 atau 2 pertandingan lagi, maka kemungkinan besar akan memasuki final. Pada saat yang sama, semua pengeluaran Anda saat kamu melelang naga ganas itu akan dikembalikan. Ini dia. Jika kamu punya ide sendiri, kamu juga bisa membawanya. Poin untuk 2 kemenangan, ditambah uang kembali. Ini sudah sesuai dengan tebakan Tang San sebelumnya tentang kompensasi, dan, mendengarkan arti dari Kaisar Iblis Besar Tianhu, apakah masih mungkin untuk bernegosiasi? Dengan 2 kemenangan, tentu tidak mungkin untuk menjamin bahwa Anda akan lolos ke turnamen. Dalam hal ini Anda harus adil kepada pemain lain. Tetapi apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Su Anyu, Raja Naga Cerah, telah berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan mengakui kekalahan dalam permainan dengannya. Kemudian, dengan cara ini, Anda akan memiliki 10 poin secara langsung. Jika Anda mengambil 3 besar, pada dasarnya tidak ada masalah. Apalagi kesempatan bagus seperti itu tidak bisa dilewatkan, Andalah yang meminta saya untuk berpikir. Tang San menunjukkan keraguan di permukaan, dan terdiam lagi. Setelah beberapa lama, Kaisar Iblis Mamut yang pemarah tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Permainan di luar akan segera dimulai, dan kami tidak punya waktu untuk menunda Anda di sini." Tang San mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Tianyang Tianjing Huang. Melihatnya mengangguk padanya dengan semangat, Tang San berkata, "Yang mulia Tianhu, yang mulia. Pertempuran untuk menduduki kaisar ini pada awalnya merupakan pertempuran. Karena pengadilan leluhur menginginkan saya untuk tidak menggunakan naga ganas, saya bisa mengikutinya. Tetapi tujuan saya kali ini bukan untuk menduduki kaisar, dan saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan dapat menduduki tahta. Tapi cintaku pada klan Iblis Merak Tuan Kota telah titik lemah.
Mengapa saya tidak keluar saja dari permainan? Tapi tolong biarkan Yang Mulia memutuskan untuk saya dan izinkan saya menikah dengan penguasa kota yang cantik, bagaimana dengan itu? Ini adalah tujuan terpenting Tang San untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini untuk menduduki kaisar. Sepenuhnya menyelesaikan hubungan antara Anda dan putra yang cantik. Jika Zhu Ting dapat menyetujui kondisi ini, maka tidak masalah jika dia tidak berpartisipasi dalam permainan selanjutnya. Adapun Cheng Huang, kami akan menunggu sampai setelah akumulasi di masa depan. Tidak, Kaisar Iblis Abadi yang hebat hampir berseru. Kaisar Iblis Besar Jing Feng hanya satu langkah lebih lambat darinya, dan mulutnya sudah terbuka. Penolakan tiba-tiba dari Kaisar Iblis Abadi yang hebat membuat kaisar lainnya tertegun sejenak, dan tanpa sadar melihat kekuatan tempur nomor satu Kekaisaran Tianyu yang sebenarnya. Kaisar Iblis Mayat Hidup juga menyadari bahwa reaksinya agak ekstrim, tetapi dia berkata seperti biasa, alasan pertempuran menduduki kaisar ini adalah untuk merekrut kerabat dengan seni bela diri. Jika Anda langsung menikahi Tuan Kota Mei, itu tidak setara untuk menyatakan Anda menang. Apakah itu? Ini secara alami tidak mungkin. Terlebih lagi, Anda bukan satu-satunya yang tertarik pada Tuan Kota Mei. Saya berjanji, bagaimana Zhu Ting akan menjelaskan kepada kontestan lain. Wajar, Tang San terdiam lagi. Ekspresi wajahnya bahkan lebih kesepian. Kaisar Iblis Besar Tianhu melirik penguasa Iblis Abadi yang hebat. Ada pemahaman diam-diam di antara mereka, tetapi dia juga sedikit terkejut dengan veto kategoris dari penguasa Iblis Abadi yang hebat barusan. Ini tidak seperti gaya orang tua ini. Dan penolakan langsung itu begitu tegas sehingga suasana di lapangan tiba-tiba menjadi buruk. Kaisar Surgawi di pihak Kekaisaran Kaya semuanya tampak sedikit jelek saat ini. Kaisar Iblis Besar Tianhu memandang Tang San dan berkata, Patriark Jin, saya ingin meminta Anda untuk mengubah kondisinya. Pengadilan leluhur akan mempertimbangkannya dengan hati-hati. Tang San tetap diam.